Api di Bukit Menoreh. Cerita, Esa Mintarja. Audiobook, novel silat. Bab 338. Sementara itu, para pengawal pun telah bersiap pula. Tetapi jumlah mereka sama sekali tidak memadai. Para pengawal tidak bersiap untuk membenturkan kekuatan melawan para prajurit Mataram. Mereka pun tidak tahu apakah mereka harus melawan dan melindungi Kademangan itu, seandainya para prajurit Mataram benar-benar akan menangkap Ki Demang. Tetapi para pengawal melihat di peringgitan itu ada Ki Demang, Ki Jagabaya, Agung Sedayu dan Suandaru. Sementara itu mereka pun tahu bahwa di dalam rumah itu masih ada Gelagah Putih, Sekar Mirah dan barangkali juga Pandan Wangi, meskipun keadaannya sedang tidak menguntungkan. Dalam puncak ketegangan itu terdengar suara Gondang Bangah. Aku akan menghitung sampai 3. Jika kalian tidak berubah sikap, maka aku akan menjatuhkan perintah untuk menangkap kalian dengan kekerasan. Jika pengawal-pengawal Kademangan ini berusaha melindungi kalian, atau ada di antara kalian yang melawan, maka kami benar-benar akan bertindak sesuai dengan tugas kami sebagai prajurit. Suasana menjadi semakin tegang, ketika Gondang Bangah itu mulai menghitung. 1. Sementara para prajurit Mataram pun mulai bergerak. Kemudian 2. Dan yang mengejutkan itu terjadilah. Selagi para prajurit di bawah pimpinan Jaka Rampan dan Gondang Bangah mulai melangkah mendekati Pendapa dan Peringgitan, sementara para pemimpin Kademangan Sangkal Putung itu masih saja duduk betapapun ketegangan mencekam jantung, terdengarlah suara di Seketheng mendahului mulut Gondang Bangah. Jangan ucapkan bilangan berikutnya. Semua orang telah berpaling ke arah suara itu. Seseorang melangkah dalam kegelapan keluar dari Seketheng di bawah cahaya lampu yang suram. Namun semua orang segera mengenalnya, bahwa orang itu pun mengenakan pakaian seorang prajurit Mataram dengan pertanda seorang senapati. Sebelum orang-orang itu sempat mengenali wajahnya, maka beberapa orang perwira yang lain telah muncul pula, diikuti oleh 2 orang yang membawa tunggul pertanda kesatuan serta kelebet kebesaran. Gondang Bangah dan Jaka Rampan bagaikan membeku melihat para perwira itu. Sementara dari Seketheng itu pula, serta Seketheng di sisi yang sebelah, telah muncul pasukan yang berkelengkapan lengkap sebagai prajurit Mataram pula. Mereka pun menebar justru di luar tebaran para prajurit Mataram yang telah hadir lebih dahulu. Bahkan kemudian di regol halaman itu pun telah muncul pula sekelompok prajurit Mataram yang lain. Dalam ketegangan itu, maka seorang perwira dalam kedudukan sebagai senapati besar prajurit Mataram telah naik ke Pendapa. Orang itu adalah Untara. Sedangkan para bebahu Kademangan itu bersama Agung Sedayu dan Suandaru pun telah berdiri pula. Atas nama kuasa Panembahan Senapati, aku perintahkan Jaka Rampan dan Gondang Bangah mengumpulkan prajurit-prajuritnya, terdengar suara Untara berat membelah keheningan yang mencekam. Sejenak Jaka Rampan dan Gondang Bangah berdiri bagaikan membeku. Mereka sama sekali tidak mengira bahwa di Kademangan Sangkal Putung itu telah hadir pula Senapati Besar Untara dengan pasukannya. Demikian cepatnya senapati itu mendengar apa yang terjadi di Sangkal Putung. Selagi Jaka Rampan dan Gondang Bangah termangu-mangu, maka Gelagah Putih telah menyusup lewat pintu peringgitan dan berdiri di belakang Agung Sedayu. Agung Sedayu berpaling kepadanya sambil tersenyum, sementara Gelagah Putih pun tersenyum pula. Jaka Rampan pun kemudian menyadari bahwa orang-orang Sangkal Putung itu telah memperdayainya. Mereka minta waktu untuk membicarakan dengan para bebahu sampai lewat tengah malam, adalah sekedar usaha menunda waktu. Sementara itu, mereka telah mengirimkan utusan untuk menemui Untara di Jati Anom. Yang datang tentu pasukan berkuda, berkata Jaka Rampan di dalam hatinya. Tetapi tidak seorang pun di antara mereka yang mendengar derap kaki kuda. Namun jika yang datang itu bukan pasukan berkuda, tentu memerlukan waktu yang lebih panjang. Jaka Rampan menyadari bahwa mereka berhadapan dengan Senapati Besar Untara yang telah mereka kenal sebagai seorang senapati yang tegak pada paugeran dan tugas-tugas keprajuritan. Karena itu, maka Jaka Rampan dan Gondang Bangah pun telah mengumpulkan prajurit mereka masing-masing. Sementara prajurit Mataram di bawah pimpinan langsung Senapati Besar Untara mengamati mereka dengan seksama. Demikian para prajurit itu sudah berkumpul, maka Untara pun berkata, Jaka Rampan dan Gondang Bangah, marilah, kita akan berbicara dengan para bebahu Kademangan Sangkal Putung. Untara tidak menunggu keduanya. Ia pun kemudian telah melangkah menuju ke peringgitan.
Bersama para bebahu dan orang-orang yang ada di peringgitan, maka ia pun telah duduk pula. Sejenak kemudian, maka Jakarampan dan Gondang Bangah pun telah hadir pula di antara mereka. Sejenak suasana masih terasa tegang. Jakarampan dan Gondang Bangah duduk sambil menundukkan kepalanya. Mereka menyesali kebodohan mereka, sehingga mereka justru telah terjebak. Siapakah yang memerintahkan kalian untuk pergi ke belakang garis pertahanan Madiun? Tiba-tiba saja Untara itu pun bertanya. Baik Jakarampan maupun Gondang Bangah tidak menjawab. Mereka justru menjadi semakin menundukkan kepala. Aku tahu bahwa kalian telah mengambil kebijaksanaan sendiri, berkata Untara. Tetapi apa alasan kalian meninggalkan kesatuan kalian? Kalian tidak dapat begitu saja pergi untuk waktu yang lama tanpa alasan yang dapat diterima akal. Jakarampan dan Gondang Bangah tidak segera menjawab. Sementara Untara pun berkata, baiklah, jika kalian berkeberatan untuk memberikan keterangan sekarang, kalian akan kami bawa menghadap ke Mataram. Bahkan jika perlu, aku akan mohon untuk membawa kalian menghadap langsung Panembahan Senapati. Gondang Bangah menarik nafas dalam-dalam. Dengan nada rendah ia berkata, memang ada niat untuk membantu mempercepat penyelesaian persoalan antara Mataram dan Madiun. Kami memang ingin memperlemah kedudukan Madiun di belakang garis pertahanan mereka. Satu rencana yang mustahil, berkata Untara. Kalian tidak mempelajari keadaan dengan sebaik-baiknya. Mungkin kalian dapat memasuki daerah di belakang garis pertahanan. Namun sesudah itu apa yang dapat kalian lakukan? Kalian akan menyerang kesatuan-kesatuan prajurit Madiun? Atau akan melakukan pengacauan di belakang garis pertahanan? Atau dengan kekuatan yang kalian bawa, kalian akan berusaha langsung menyerang istana Panembahan Madiun, atau rencana yang lain? Gondang Bangah semakin menunduk. Dengan suara lemah ia berkata, kami belum mempunyai rencana terperinci. Mungkin kalian ingin memanfaatkan keadaan ini untuk mendapat pujian, atau bahkan kemudian mendapatkan kedudukan yang lebih tinggi. Aku tahu bahwa nama kalian, terutama Jakarampan, justru mulai menanjak. Tetapi jalan pintas yang akan kalian tempuh bukan jalan yang baik, berkata Untara. Gondang Bangah menarik nafas dalam-dalam. Katanya, memang, mungkin kami telah mengambil langkah yang tidak wajar. Untara mengangguk-angguk. Katanya kemudian, kita akan membicarakannya kelak. Besok kita akan pergi ke Mataram. Berbeda dengan Gondang Bangah, justru Jakarampan tiba-tiba berkata, jika saja kami mendapat kesempatan. Kesempatan apa? Bertanya Untara. Melaksanakan rencana kami, jawab Jakarampan. Kami akan membuktikan bahwa kami adalah putra-putra terbaik Mataram. Kau yakin bahwa kau dapat berbuat sesuatu di belakang garis pertahanan Madiun? Bertanya Untara. Jakarampan termangu-mangu sejenak. Namun ia tidak menunduk lagi. Bahkan nampak wajahnya yang tengadah. Dengan nada tinggi ia berkata, Ki Untara. Barangkali Ki Untara pernah mendengar serba sedikit tentang kemampuanku. Beberapa kali aku telah menyelesaikan tugas dengan baik. Kelompok demi kelompok kejahatan di sekitar Ganjur, Panggang, sampai ke pesisir, telah kami bersihkan. Sudah aku katakan bahwa aku mengerti. Namamu mulai menanjak, sehingga dalam waktu singkat kau telah menduduki jabatanmu yang sekarang, berkata Untara. Lalu, tetapi justru karena itu kau mempunyai penilaian yang salah terhadap dirimu sendiri. Kau baru dapat menumpas kejahatan-kejahatan kecil di lingkungan tugasmu sampai ke pesisir, kau sudah merasa memiliki kelebihan yang jarang ada bandingnya. Tetapi sebenarnya lah bahwa ilmumu itu bukan apa-apa bagi Sangkal Putung. Sebenarnya tanpa aku dan pasukanku, Sangkal Putung akan dapat menahan pasukanmu dan pasukan Gondang Bangah. Tetapi karena kalian memakai kelengkapan prajurit Mataram yang utuh, maka Sangkal Putung menjadi ragu-ragu. Memang tidak bijaksana bagi Sangkal Putung untuk bertempur langsung melawan prajurit Mataram, meskipun mereka tahu bahwa kalian justru telah melanggar paugeran prajurit Mataram. Karena itulah maka aku hadir di sini. Jakarampan mengerutkan keningnya. Ditatapnya wajah Untara sekilas, namun ketika Untara kemudian menatap matanya, maka Jakarampan segera melemparkan pandangannya. Namun ia masih juga berkata, Ki Untara. Kami memang tidak dapat berbuat apa-apa di hadapan Ki Untara dengan pasukan Mataram.
Apalagi Ki Untara telah langsung menemukan kami di saat kami mengayunkan langkah yang bertentangan dengan paugeran seorang prajurit. Tetapi yang Ki Untara katakan, bahwa Sangkal Putung mempunyai kemampuan lebih besar dari kemampuan kami, itulah yang agak janggal di telinga kami. Jadi kau tidak percaya? Bertanya Ki Untara. Mungkin yang Ki Untara maksudkan, Sangkal Putung mempunyai jumlah pengawal yang jauh lebih banyak dari jumlah prajurit yang aku bawa, sehingga akan dapat mengalahkan prajurit Mataram seandainya benar-benar terjadi pertempuran, berkata Jakarampan. Salah satu pengertiannya memang demikian. Tetapi pengertian yang lain adalah, bahwa kau, pemimpin dari pasukan Mataram yang akan menyusup ke belakang gardu pertahanan Madiun, tidak akan dapat melampaui kemampuan para pemimpin di Sangkal Putung. Omong kosong, di luar sadarnya Jakarampan menyahut. Wajah Untara menjadi merah. Dengan nada keras ia berkata, "Dengan siapa kau berbicara?" Jakarampan menundukkan kepalanya. Jawabnya, "Dengan Senapati Besar Mataram di Jati Anom." "Nah, jika demikian maka kau tidak pantas menuduhku omong kosong," berkata Untara. "Meskipun demikian, jika kau ingin membuktikan, aku kira para pemimpin di Sangkal Putung tidak akan ingkar. Apalagi para pemimpin mudanya. Di sini ada anak dan menantu Ki Demang. Salah seorang dari mereka dapat membuktikan bahwa kau bukan putra terbaik dari Mataram." Terasa dada Jakarampan bagaikan meledak. Sebagai seorang perwira muda yang namanya sedang menanjak, maka pernyataan Untara itu serasa telah menghinanya. Apalagi ketika kemudian Untara berkata, "Nah, terserah kepadamu Jakarampan." Jakarampan memandang Untara sekilas. Kemudian katanya, "Jika Senapati menginginkan, aku bersedia membuktikan. Tetapi sudah tentu jangan dijadikan alasan untuk memperberat kesalahan, seakan-akan aku menentang keputusan Senapati di sini." "Bagus," berkata Untara. "Aku tidak akan menyebutnya demikian. Tetapi hal ini akan aku tawarkan kepada para pemimpin muda di Sangkal Putung." Agung Sedayu menarik nafas dalam-dalam. Namun ternyata Swandarulah yang berkata lantang. "Kakang Untara. Kakang Agung Sedayu masih belum sembuh benar. Jika memang kesempatan itu diberikan kepada para pemimpin muda di Sangkal Putung, biarlah aku yang membuktikannya, bahwa di Sangkal Putung terdapat orang-orang yang mampu mengimbangi kemampuan perwira prajurit Mataram." Untara mengerutkan keningnya. Namun kemudian katanya, "Biarlah kita melihat. Jika Jakarampan tidak percaya, kita akan membuktikannya. Bukan maksudku memperkecil harga diri seorang perwira prajurit Mataram. Namun agar para prajurit pun menyadari bahwa para pengawal di Kademangan ini merupakan bagian dari kekuatan Mataram itu. Aku juga seorang prajurit. Tetapi justru karena tugasku, maka aku mengerti nilai dari pengabdian orang-orang Sangkal Putung dan Kademangan-Kademangan lain, bahkan seluruh telatah Mataram. Sebagaimana mereka pun mengerti arti seorang prajurit bagi mereka, tidak hanya di medan perang." Untara menarik nafas dalam-dalam. Lalu katanya, "Sementara yang kau lakukan adalah justru menodai citra prajurit Mataram itu sendiri." Jakarampan termangu-mangu sejenak. Namun ia pun kemudian berkata, "Aku tidak ingkar Ki Untara. Tetapi secara pribadi aku ingin membuktikan bahwa aku adalah putra Mataram terbaik yang akan dapat menyelesaikan tugas yang dibebankan di pundakku, atau yang telah aku angkat sendiri bagi kepentingan Mataram." "Baiklah," berkata Untara. "Kita akan melihat dengan jujur, apakah benar Jakarampan memiliki sebutan putra terbaik dari Mataram." Jakarampan memandang Swandaru dengan sorot mata yang menyala. Anak muda itu nampaknya tidak begitu menghiraukannya dengan sebutan putra Mataram terbaik. Bahkan anak muda yang semula telah menyetujui menyerahkan pengawal Sangkal Putung sebagaimana dimintanya itu, telah melangkah turun ke halaman sambil berkata, "Marilah. Kita akan bermain-main di halaman." Untaralah yang kemudian mengatur segala sesuatunya. Beberapa orang prajurit Mataram yang dibawanya berdiri memagari sebuah lingkaran. Untara dan Gondang Bangah akan menjadi saksi dari perkelahian itu. Namun selain mereka, Untara juga menunjuk Agung Sedayu dan Gelagah Putih untuk mengawasinya. Sejenak kemudian, maka arena pun telah siap. Kedua belah pihak telah melepaskan senjata mereka. Jakarampan telah meletakkan pedangnya, sementara Swandaru telah meletakkan pula cambuknya.
Ki Demang yang berdiri di luar arena bersama Ki Jagabaya menjadi berdebar-debar. Ia sadar bahwa orang yang menyebut dirinya Jakarampan dan yang sudah berani mengambil sikap sendiri, menerobos garis pertahanan Madiun, tentu seorang yang yakin akan kemampuannya sendiri. Demikianlah, setelah segala sesuatunya siap, maka Untara pun berkata, yang akan berhadapan di arena adalah Jakarampan pribadi dan Swandaru pribadi pula. Keduanya sekedar ingin membuat takaran tentang ilmu kanuragan. Karena itu, keduanya harus jujur terhadap diri sendiri. Kalah dan menang bukan persoalan. Jakarampan dan Swandaru mengangguk. Sementara itu Untara pun bertanya, apakah kalian sudah siap? Ya, sahut Jakarampan dengan serta-merta. Sedangkan Swandaru menjawab kemudian, ya, aku sudah siap. Untara berdiri di antara kedua orang itu untuk beberapa saat. Kemudian ia pun memberi isyarat kepada Gondang Bangah dan Agung Sedayu bahwa perkelahian itu akan segera dimulai. Sesaat kemudian, maka Untara pun bergeser menepi. Dengan demikian maka perkelahian antara Jakarampan, seorang perwira muda prajurit Mataram yang namanya sedang menanjak naik, melawan Swandaru, anak Ki Demang Sangkal Putung, murid Kiai Gringsing yang tinggal di padepokan kecil di Jati Anom. Demikian perkelahian itu dimulai, maka nampak kegembiraan di wajah Jakarampan. Ia merasa mendapat penyaluran dari kekecewaannya, bahwa ia telah gagal untuk mendapatkan pujian atas langkah-langkah yang akan diambilnya, di samping untuk kepentingan pribadinya. Tetapi Swandaru menjadi gembira pula. Ia akan menunjukkan kepada Untara, kepada Agung Sedayu dan kepada banyak orang, bahwa ia telah memiliki ilmu yang tinggi. Terutama ia ingin menunjukkan kepada saudara tua seperguruannya, betapa ia akan dapat membanggakan diri akan kemampuannya. Agaknya orang-orang Mataram hanya mengenal Kakang Agung Sedayu. Kini mereka akan melihat, bahwa adik seperguruannya justru memiliki kelebihan daripadanya, berkata Swandaru di dalam hatinya. Jakarampan yang telah bersiap itu pun mulai bergeser mendekati Swandaru. Sementara Swandaru pun telah bersiap pula untuk menghadapinya. Namun tiba-tiba saja Jakarampan masih bertanya. Kenapa kau begitu cepat berubah sikap tentang permintaanku untuk menyiapkan pengawal dari Sangkal Putung ini? Agaknya aku termasuk orang yang terlalu jujur menanggapi keadaan. Aku sama sekali tidak berprasangka buruk terhadapmu. Tetapi ternyata dugaanku itu salah. Dan aku mengakui kesalahan itu, sehingga aku harus berubah sikap, jawab Swandaru. Jakarampan mengangguk-angguk. Ternyata Swandaru itu cukup cepat pula menanggapi keadaan. Namun Jakarampan tidak mengira kalau Swandaru itu justru bertanya. Apakah kau sudah siap? Atau masih ada lagi yang ingin kau tanyakan kepadaku selagi kau masih sempat? Persetan, geram Jakarampan. Namun tiba-tiba saja Jakarampan itu sudah melenting menyerang. Swandaru yang sudah siap itu pun segera bergeser. Tetapi dengan tiba-tiba pula ia telah menyerang kembali dengan dahsyatnya. Satu loncatan panjang dengan kaki terayun menyamping. Ketika Jakarampan menghindari serangan itu dengan cepat pula, maka Swandaru pun telah menyerangnya pula. Dengan memutar tubuhnya, maka kakinya pun telah terayun mendatar. Tetapi Jakarampan tidak menghindari serangan itu. Ia terlalu percaya akan kekuatannya. Karena itu, maka Jakarampan itu tidak berusaha menghindari serangan itu. Dengan kedua tangannya Jakarampan telah membentur putaran kaki Swandaru itu. Maka terjadilah satu benturan yang keras. Swandaru yang telah mempergunakan sebagian dari kekuatannya itu memang terkejut. Kakinya terasa bagaikan membentur dinding baja sehingga seakan-akan telah memental kembali. Dengan demikian maka ia pun menjadi terhuyung-huyung sesaat. Namun dengan tangkasnya ia justru telah meloncat mengambil jarak dari lawannya. Ketika kedua kakinya menyentuh tanah, maka ia pun telah tegak berdiri dan siap menghadapi segala kemungkinan. Tetapi ternyata bahwa lawannya tidak memburunya. Benturan yang terjadi agaknya terlalu keras baginya, sehingga Jakarampan telah terdorong beberapa langkah surut. Ia sama sekali tidak menyangka bahwa anak padukuhan Sangkal Putung itu memiliki kekuatan sedemikian besarnya. Bagaimanapun juga Untara menjadi berdebar-debar melihat benturan itu. Ia sudah mempercayakan kepada Swandaru untuk membuktikan bahwa Jakarampan salah menilai kekuatan di Sangkal Putung. Jika Swandaru tidak berhasil membuktikannya, maka Jakarampan akan menjadi semakin sombong akan kelebihannya.
Meskipun ia akan tunduk kepada Untara untuk dibawa ke Mataram karena kesalahannya telah bertindak sendiri, namun ia masih akan dapat menengadahkan wajahnya dan berkata bahwa dirinya adalah putra terbaik Mataram. Bahkan tidak mustahil bahwa Jakarampan itu menganggap bahwa secara pribadi ia tentu akan dapat melampaui kemampuan Untara. Hanya karena kedudukan Untara sajalah maka Jakarampan tunduk kepadanya. Dalam pada itu, maka Jakarampan dan Suandaru telah bersiap pula. Sejenak kemudian, pertempuran di arena itu pun telah mulai lagi. Justru semakin lama menjadi semakin cepat. Jakarampan yang merasa dirinya seorang perwira yang baru tumbuh dan dengan cepat memangku jabatan yang baik dalam susunan keprajuritan di Mataram, berusaha untuk menunjukkan kelebihannya itu. Ia berusaha dengan cepat untuk mengalahkan Suandaru. Ia ingin segera berdiri di sisi tubuh yang terbaring pingsan di arena sambil menghadap kepada Untara dan berkata, "Apakah ada orang lain yang lebih baik?" Tetapi ternyata bahwa tidak semudah itu untuk menundukkan Suandaru. Suandaru, saudara seperguruan Agung Sedayu yang perhatiannya lebih banyak tertuju kepada kekuatan jasmaniah serta dukungan tenaga cadangannya itu, ternyata memang memiliki kekuatan yang mendebarkan. Ketampilan gerak yang tinggi dan langkah-langkah yang kadang-kadang sulit untuk diperhitungkan. Meskipun setiap geraknya nampak mantap dan berat, tetapi kakinya yang kuat mampu melontarkan tubuhnya dengan cepat dan tangkas ke segala arah yang dikehendaki. Setelah bertempur beberapa saat, maka Jakarampan mulai melihat satu kenyataan tentang Kademangan Sangkal Putung. Anak laki-laki Kidemang yang agak gemuk itu, benar-benar memerlukan segenap kesungguhannya, meskipun ia seorang prajurit Mataram yang terbaik. Agung Sedayu mengikuti setiap gerak dan langkah dari kedua orang yang bertempur itu dengan seksama. Karena Suandaru adalah saudara seperguruannya, maka ia pun mengenal setiap tata geraknya dengan baik. Namun sekali-sekali Agung Sedayu pun mengangguk-angguk melihat kemampuan Suandaru mengembangkan unsur-unsur gerak dari ilmunya, sehingga dengan demikian, maka dengan ilmu itu pula Suandaru menjadi seakan-akan memiliki unsur gerak yang berlipat. Dalam pada itu, maka ternyata bahwa Sekar Mirah dan Pandan Wangi pun telah hadir pula di halaman. Meskipun mereka tidak terlalu dekat, tetapi mereka dapat melihat dengan jelas apa yang terjadi di arena. Demikianlah, maka ketegangan telah mencengkam halaman rumah Kidemang Sangkal Putung. Para prajurit Mataram yang datang bersama Jakarampan dan Gondang Bangah melihat pertempuran itu dengan heran. Mereka menganggap bahwa Jakarampan adalah seorang perwira muda yang jarang ada duanya. Namun berhadapan dengan anak muda dari sebuah kademangan, ternyata ia tidak segera dapat mengatasinya. Berbeda dengan penglihatan para prajurit, maka Gondang Bangah justru menggeleng-gelengkan kepalanya. Ia melihat kelebihan Suandaru yang memiliki kekuatan raksasa itu. Sementara itu, prajurit Mataram yang datang dari Jati Anom memang berusaha untuk dapat menyaksikan pertempuran di arena itu pula. Namun sebagian dari mereka harus mengamati keadaan halaman itu seluruhnya. Bahkan juga mengawasi prajurit yang datang bersama Jakarampan dan Gondang Bangah. Tetapi menurut pengamatan para prajurit dari Jati Anom itu, bahwa para prajurit yang datang dengan Jakarampan dan Gondang Bangah ternyata telah terpukau oleh pertempuran di arena, antara pemimpinnya yang mereka anggap melampaui kemampuan orang-orang berilmu melawan anak muda Sangkal Putung. Namun ternyata murid Kiai Gringsing itu benar-benar tidak mengecewakan. Untara yang tegang itu kadang-kadang sempat juga mengangguk-angguk melihat kemampuan Suandaru yang mendebarkan. Beberapa kali telah terjadi benturan antara kedua orang yang sedang bertempur itu. Namun Suandaru yang telah meningkatkan kemampuannya itu membuat lawannya semakin heran. Tetapi Jakarampan adalah seorang perwira muda yang tangguh. Dalam keadaan yang gawat, ia masih sempat melenting surut. Namun dengan kecepatan yang sangat tinggi, ia telah meloncat menyerang lawannya. Kedua tangannya terjulur ke depan dengan telapak tangan yang mengembang, tetapi dengan jari-jari yang merapat. Kedua telapak tangannya bersusun menelungkup. Namun dengan cepat bergerak mengembang, demikian kakinya menyentuh tanah selangkah di depan Suandaru. Suandaru yang melihat gerak lawannya, justru telah menyilangkan kedua tangannya di dadanya. Namun ternyata kedua tangan Jakarampan yang mengembang itu telah menyerang kening Suandaru dari dua arah. Tetapi Suandaru tidak menjadi bingung karenanya. Dengan cepat ia merendahkan dirinya. Kedua tangannya lah yang kemudian menyerang dada orang yang berdiri di hadapannya itu, sementara kedua tangan orang itu tidak menyentuh sasarannya. Namun orang itu pun cukup tangkas.
Dengan cepat Jaka Rampan bergeser surut, sehingga tangan Suandaru tidak mencapainya. Demikianlah pertempuran itu pun semakin lama menjadi semakin cepat. Baik Jaka Rampan maupun Suandaru telah meningkatkan ilmu mereka. Mereka mengerahkan tenaga cadangan mereka sampai ke batas kemampuannya. Sebagai seorang perwira yang sedang dengan cepat meningkat, maka Jaka Rampan merasa sudah terlalu lama bertempur melawan anak demang Sangkal Putung itu. Seharusnya ia lebih cepat mengalahkannya, sehingga ia akan tetap dianggap seorang yang berilmu tinggi. Seorang yang pantas disebut putra terbaik dari Mataram. Tetapi betapapun ia mengerahkan kemampuannya, ternyata ia masih belum dapat menjatuhkan anak Ki Demang Sangkal Putung itu. Bahkan justru anak Ki Demang Sangkal Putung itu rasa-rasanya semakin lama menjadi semakin kokoh. Gondang Bangah memang menjadi sangat gelisah menyaksikan pertempuran itu. Apakah seorang perwira seperti Jaka Rampan itu akan dapat diimbangi ilmunya oleh seorang anak demang? Namun sebenarnya lah Jaka Rampan justru mulai mengalami kesulitan. Suandaru yang dengan sungguh-sungguh menekuni ilmunya itu, semakin lama justru menjadi semakin kuat. Tenaganya sama sekali tidak menjadi susut, meskipun keringat telah terperas dari tubuhnya. Pada setiap benturan yang terjadi terasa bahwa kekuatan Suandaru tidak menjadi susut, tetapi justru rasa-rasanya menjadi semakin meningkat. Tubuhnya menjadi semakin keras dan gerakannya pun menjadi semakin tangkas. Jaka Rampan mengumpat di dalam hati. Sebagai seorang perwira yang berpengalaman, maka ia pun segera berusaha mengatasi kemampuan Suandaru. Jaka Rampan mulai dengan segenap kemampuannya berusaha menyerang titik-titik kelemahan Suandaru. Menurut pengetahuan Jaka Rampan, betapapun tinggi kemampuan seseorang, namun mereka tetap memiliki kelemahan itu. Kelemahan yang terdapat pada bagian-bagian tertentu tubuhnya. Tetapi Suandaru pun mengerti, bahwa Jaka Rampan itu telah membidik tempat-tempat yang lemah sebagaimana telah dipelajarinya dari gurunya. Kiai Gringsing sebagai seorang yang memiliki kemampuan pengobatan telah memberitahukan kepadanya dalam latihan-latihan olah kanuragan, bahwa ada 8 kelemahan pokok terdapat pada tubuhnya. Kemudian 12 tempat lainnya pada tataran kedua, dan lebih banyak lagi pada tataran ketiga. Dengan demikian maka Suandaru pun telah memperhitungkan hal itu pula. Bahkan sebagaimana dilakukan oleh lawannya, maka Suandaru pun telah melakukan hal yang serupa. Agaknya orang ini benar-benar akan mengakhiri pertempuran tanpa memikirkan akibatnya, berkata Suandaru di dalam hatinya, karena serangan-serangan pada tempat-tempat yang paling lemah akan dapat berakibat gawat. Bahkan titik-titik kelemahan itu akan benar-benar dapat membunuh seseorang atau membuatnya cacat. Sementara itu, Untara mulai menjadi tenang ketika ia melihat bahwa Jaka Rampan memang tidak dapat dengan segera mengalahkan Suandaru dan menepuk dada sebagai putra terbaik dari Mataram, sehingga wajarlah jika ia berusaha untuk berbuat sesuatu bagi kebaikan Mataram atas rencananya sendiri. Pandan Wangi yang semula merasa cemas, menjadi lebih tenang pula. Kemampuannya mengamati ilmu seseorang telah menunjukkan kepadanya. Meskipun banyak kemungkinan dapat terjadi, seandainya Suandaru tidak berbuat kesalahan oleh kelengahannya atau oleh sebab-sebab lain, namun dalam keadaan wajar ia tidak akan mudah dikalahkan. Sekar Mirah pun kemudian hampir menjadi yakin bahwa kakaknya akan mampu bertahan sampai akhir pertempuran. Di tempat lain, Gelagah Putih yang pernah menilai latihan-latihan yang dilakukan oleh Suandaru di dalam sanggar padepokan di Jati Anom justru masih berharap Suandaru meningkatkan ilmunya selapis lagi. Sebenarnya lah, bahwa ketika kedua belah pihak telah merasa bahwa pertempuran itu sudah berlangsung terlalu lama tanpa ada yang dapat menunjukkan kemenangannya, sementara langit pun mulai menjadi terang, maka Jaka Rampan benar-benar telah mengerahkan tenaganya, justru pada saat-saat tenaganya sudah mendekati batas susut. Namun Suandaru telah siap menghadapi kemungkinan itu. Apalagi karena Suandaru pun tahu bahwa sebenarnya Jaka Rampan telah sampai pada batas. Karena itulah, maka Suandarulah yang kemudian lebih banyak menguasai arena. Ia masih tetap tegar dan kuat. Bahkan seakan-akan tenaganya justru masih akan dapat bertambah. Tubuhnya masih mungkin mengeras dan ketahanan tubuhnya masih lebih baik dari Jaka Rampan. Gondang Bangah yang berada di luar arena, ternyata mampu menilai kenyataan yang telah terjadi. Sebenarnya lah ia merasa sedih bahwa seorang perwira prajurit Mataram yang namanya mulai menanjak, ternyata tidak lebih baik dari anak seorang demang di Sangkal Putung. Tetapi jika kenyataan itu yang terjadi, maka Gondang Bangah itu memang tidak dapat berbuat apa-apa.
Sementara itu dalam keadaan terakhir, Suandarulah yang bertempur dengan dada tengadah. Ia telah membuktikan bahwa ia memiliki kemampuan yang lebih baik dari seorang perwira prajurit yang dianggap sebagai seorang perwira yang berilmu tinggi. Kakang Agung Sedayu tidak akan dapat menuduhku hanya sekedar berbicara, berkata Suandaru di dalam hatinya. Pada saat-saat berikutnya, Jakarampan menjadi semakin terdesak. Sementara itu Suandaru justru menjadi semakin cepat bergerak. Beberapa kali serangannya berhasil menyusup pertahanan Jakarampan sehingga sekali-sekali tangannya telah mengenai tubuh perwira prajurit Mataram itu. Jakarampan yang mengerahkan tenaganya di saat-saat yang gawat itu sekali-sekali memang juga berhasil mengenai tubuh Suandaru, tetapi dalam perbandingan yang lebih jarang. Ia pun tidak sempat mengenai tepat pada sasaran yang dibidiknya, pada bagian-bagian yang sangat lemah di tubuh Suandaru. Ketika tubuhnya menjadi semakin lemah, sementara serangan Suandaru datang semakin deras, maka sekali-sekali Jakarampan itu seakan-akan hampir kehilangan keseimbangannya. Bahkan ketika tangan Suandaru yang terayun ke samping mendatar berhasil mengenai dadanya, maka Jakarampan itu telah terhuyung-huyung beberapa langkah surut. Suandaru yang tidak mau kehilangan kesempatan telah memburunya. Satu tendangan kakinya kemudian telah mengenai sekali lagi dadanya itu yang bagaikan menjadi retak. Jakarampan benar-benar tidak dapat bertahan untuk tetap tegak. Karena itu, maka ia pun telah terdorong beberapa langkah lagi surut dan kemudian jatuh terguling di tanah. Namun oleh pengalaman dan kemampuan yang ada di dalam dirinya, maka Jakarampan itu pun telah melenting berdiri. Betapapun kekuatannya telah semakin surut, namun ia masih juga mampu tegak dan bersiap menghadapi segala kemungkinan. Tetapi Suandaru ternyata tidak memburunya lagi. Ia berdiri sambil bertolak pinggang memandang lawannya yang nampak menjadi semakin lemah. Sementara itu langit memang sudah menjadi terang. Untara pun kemudian maju beberapa langkah. Ia berdiri di antara Jakarampan dan Suandaru yang tegak dengan dada tengadah. Aku kira permainan ini sudah cukup, berkata Untara. Kita sudah tahu, siapakah yang kalah dan siapakah yang menang. Siapa yang kalah menurut pendapat Ki Untara, bertanya Jakarampan dengan wajah yang tegang. Untara mengerutkan keningnya. Dengan nada tinggi ia justru ganti bertanya. Jadi kau merasa belum kalah? Aku belum kalah, berkata Jakarampan. Aku tantang anak Demang Sangkal Putung itu bertempur dengan senjata. Seorang prajurit baru dapat dinilai dengan lengkap jika ia sudah mempergunakan senjatanya. Tanpa senjata ia masih belum seorang prajurit yang utuh. Tidak perlu, berkata Untara. Namun Suandaru berteriak. Jika ia ingin kita bermain senjata, maka aku tidak berkeberatan. Nah, Ki Untara mendengar sendiri. Betapa ia menjadi sangat sombong. Seolah-olah ia berhasil meruntuhkan nilai dan harga diri seorang prajurit, berkata Jakarampan. Kenapa? Justru Untara bertanya. Apakah salahnya jika seseorang yang bukan prajurit mempunyai kemampuan melampaui seorang prajurit? Seperti kau yang justru telah merusak citra keprajuritan. Aku akan membuktikan bahwa aku adalah seorang prajurit yang baik, berkata Jakarampan. Karena itu beri aku kesempatan bertempur dengan senjata. Kau dengar jawabku? Tidak. Kau tidak dapat memaksaku, berkata Untara. Sebaiknya biarlah aku menyelesaikan persoalanku sendiri. Kau tidak perlu turut campur, bentak Jakarampan. Wajah Untara menjadi merah. Dengan nada berat ia bertanya kepada Jakarampan. Kau berhadapan dengan siapa? Betapapun perasaannya bergejolak, maka naluri keprajuritannya telah mengekangnya. Karena itu, suaranya pun telah menyusut ketika ia kemudian menjawab. Senapati besar di Jati Anom. Lakukan perintahku, geram Untara. Jakarampan tidak menjawab. Namun Suandarulah yang hampir berteriak. Beri kesempatan kepadanya bermain senjata. Aku akan menerima tantangannya. Tidak, suara Untara masih tetap tegas. Aku perintahkan, pertarungan ini dianggap selesai. Semua kembali ke tempatnya masing-masing. Tetapi aku bukan seorang prajurit yang harus tunduk kepada perintah senapati yang manapun. Suandaru ternyata masih juga berusaha mendesak. Tetapi Ki Demanglah yang datang kepadanya. Katanya, dalam keadaan yang gawat, senapati akan dapat bertugas menangani semua persoalan yang berhubungan dengan pengamanan satu lingkungan.
Seandainya kau dapat tidak tunduk pada perintah seorang senapati sekarang ini, lalu kau akan berkelahi melawan siapa? Nah, sekarang kau dengar. Aku ayahmu. Aku perintahkan kau keluar dari arena ini. Suandaru memandang ayahnya dengan ungkapan kekecewaannya. Ketika ia kemudian memandang Agung Sedayu dan Gelagah Putih, maka agaknya mereka pun sependapat dengan Ki Demang. Namun dalam keraguan-raguan itu Pandan Wangi telah mendekatinya. Tanpa berkata apapun juga Pandan Wangi telah membimbing Suandaru keluar dari arena, seperti membimbing seorang anak yang kebingungan. Mengambil cambuk Suandaru yang dilepas dan kemudian membawanya masuk lewat seketheng. Agung Sedayu menarik nafas dalam-dalam. Sejenak kemudian, maka Ki Demang pun telah mempersilahkan tamu-tamunya untuk kembali naik ke pendapa. Tetapi agaknya mereka tidak terlalu lama duduk di peringgitan. Untara segera mempersiapkan diri untuk langsung pergi ke Mataram. Ia tidak boleh menunda persoalan itu terlalu lama. Persoalan Jakarampan dan Gondang Banga harus segera ditangani. Mereka tentu sudah meninggalkan kesatuan mereka tanpa diketahui oleh senapati yang membawahinya langsung. Atau dengan cara yang tidak wajar mendapat izin, justru membawa pasukan meskipun jumlahnya terlalu kecil, sehingga Jakarampan harus menambah pasukannya dalam perjalanan. Tetapi Untara cukup bijaksana. Ia tidak melucuti senjata pasukan Jakarampan dan Gondang Banga selain kedua perwira itu, sehingga mereka tidak menjadi sangat tersinggung. Tetapi Untara telah memberikan penjelasan apa yang sebenarnya terjadi serta kesalahan yang telah mereka lakukan. Seorang pemimpin kelompok telah menjawab ketika Untara bertanya. Aku tidak tahu yang sebenarnya dari perjalanan ke timur ini. Aku hanya menerima perintah. Aku kira yang dilakukan oleh pemimpin kami adalah wajar. Kalian akan dapat menyampaikan kepada yang bertugas untuk memeriksa kalian di Mataram, berkata Untara. Demikianlah, ketika segala persiapan telah selesai, maka Untara dan pasukan berkudanya telah membawa Jakarampan dan Gondang Banga bersama pasukannya pula menuju ke Mataram. Kuda-kuda dari pasukan Untara yang ditinggalkan di luar padukuhan induk Kademangan Sangkal Putung telah diambil dan dibawa ke halaman Kademangan. Semakin cepat persoalan ini selesai, semakin baik, berkata Untara. Demikianlah, maka sejenak kemudian iring-iringan prajurit Mataram telah meninggalkan Kademangan Sangkal Putung. Untara menolak ketika Ki Demang mempersilahkannya menunggu agar disediakan makan bagi para prajurit seluruhnya. Seorang senapati yang berdiri tegak pada hak dan kewajibannya, desis Ki Demang. Agung Sedayu menarik nafas dalam-dalam. Bagaimanapun juga ada kebanggaan yang bergetar di dalam dada Agung Sedayu, bahwa kakaknya dalam keadaan yang bagaimanapun juga tetap tegak pada paugeran seorang prajurit. Sejenak kemudian maka halaman Kademangan Sangkal Putung itu pun telah menjadi lengang. Beberapa pengawal masih tetap berjaga-jaga. Sementara Ki Demang telah mempersilahkan para bebahu yang ingin beristirahat untuk pulang. Kecuali Ki Jagabaya yang masih akan berada di Kademangan bersama beberapa orang pengawal. Agung Sedayu, Gelagah Putih dan Sekar Mirah pun telah meninggalkan peringgitan pula. Sementara di ruang dalam, Suandaru duduk bersama Pandan Wangi. Ketika Ki Demang telah meninggalkan peringgitan, maka ia pun telah duduk bersama Suandaru pula. Aku menyesal bahwa aku tidak diperkenankan untuk bertempur dengan senjata, geram Suandaru. Sudahlah Kakang, potong Pandan Wangi. Ki Untara telah memerintahkan menghentikan pertandingan itu. Untara telah memerintahkan kepada Jakarampan untuk berhenti. Jika kau nekat ingin berkelahi, kau tidak akan mempunyai lawan, berkata Ki Demang. Jakarampan tentu akan memaksa juga, jawab Suandaru. Tetapi kau tahu sikap Untara, sahut Ki Demang. Suandaru menundukkan kepalanya. Tetapi kekecewaannya masih membayang di wajahnya. Dengan nada rendah ia berkata, jika perkelahian dengan senjata itu berlangsung, maka aku dapat melakukan untuk beberapa sasaran sekaligus. Kecuali memenuhi keinginan Kakang Untara, aku pun dapat menunjukkan kepada Kakang Agung Sedayu, tataran yang dapat aku capai, sehingga akan dapat mendorongnya untuk sedikit memberikan perhatian kepada ilmunya. Agung Sedayu sudah bukan anak-anak, berkata Ki Demang. Ia tentu dapat menempatkan diri dalam dunianya. Sudah bertimbun pengalaman di dalam dirinya. Justru karena itu, ia terlalu yakin akan kemampuan yang sudah dimilikinya. Berkali-kali Kakang Agung Sedayu mengalami luka parah jika ia berhadapan dengan lawan yang berilmu tinggi.
Tetapi pengalaman yang pahit itu tidak menderanya untuk meningkatkan ilmunya, desis Swandaru. Jangan berprasangka begitu, berkata Ki Demang. Jika kau menilai seseorang yang terluka di pertempuran, maka kau harus menilai kedua-duanya. Jika lawannya berkemampuan jauh lebih rendah, maka seseorang tidak akan mengalami sesuatu. Jika keduanya ilmunya seimbang, maka kemungkinan yang buruk akan dapat terjadi pada kedua-duanya. Hal itu berlaku untuk segala tataran. Yang berilmu rendah pun akan dapat terjadi seperti itu. Apalagi yang berilmu tinggi. Apakah ayah menilai ilmu Jakarampan terlalu rendah? Bertanya Swandaru. Aku tidak mengatakan pertempuran yang baru saja terjadi. Aku mengatakan sesuatu yang berlaku umum. Seandainya ilmu Jakarampan dan ilmumu seimbang, maka keadaannya tentu berbeda, berkata Ki Demang. Pengakuan seperti itulah yang ingin aku pancing dari Kakang Agung Sedayu, berkata Swandaru. Jika ia mengakui bahwa ilmu Jakarampan cukup tinggi, maka ia akan menilai kemampuanku yang berada di atas kemampuan Jakarampan, yang dibuktikan oleh keputusan Kakang Untara. Ki Demang mengangguk-angguk. Sebenarnya ia kurang sependapat dengan Swandaru. Tetapi sulit bagi Ki Demang untuk menyusun pendapatnya itu dalam kalimat yang dapat diucapkan. Sedangkan Pandan Wangi merasa lebih baik untuk berdiam diri dan tidak mencampuri pembicaraan antara ayah dan anak laki-lakinya itu, meskipun terasa hatinya juga tergelitik karenanya. Namun dalam pada itu, Ki Demang pun kemudian berkata, "Sudahlah. Beristirahatlah. Mungkin kau letih." "Ya ayah," jawab Swandaru. "Tetapi sebenarnya aku tidak terlalu letih." Ki Demang pun kemudian telah meninggalkan Swandaru di ruang tengah. Namun Swandaru pun kemudian telah bangkit pula untuk pergi ke Pakiwan. "Aku akan menyediakan ganti pakaianmu Kakang," berkata Pandan Wangi. Di pintu samping Pandan Wangi bertemu dengan Sekar Mirah. Dengan nada rendah Sekar Mirah bertanya, "Bagaimana dengan Kakang Swandaru?" "Kakang Swandaru baru mandi," jawab Pandan Wangi. "Kakang tidak apa-apa?" bertanya Sekar Mirah pula. Adalah di luar kehendak Pandan Wangi ketika seolah-olah yang ditekan di dalam dadanya telah terungkap. Kakang Swandaru menjadi sangat kecewa. Ia ingin membuktikan bahwa ia mampu mengalahkan seorang perwira Mataram dalam olah senjata. Sekar Mirah menarik nafas dalam-dalam. Dengan ragu-ragu ia bertanya, "Bagaimana dengan ayah?" "Ki Demang sudah banyak memberikan pesan kepada Kakang Swandaru," jawab Pandan Wangi. Sekar Mirah mengangguk-angguk. Ia tahu benar sifat kakaknya yang agak gemuk itu. Namun agaknya Pandan Wangi masih juga menahan diri untuk tidak melepaskan semua yang terasa menyesak di dadanya. "Sekarang kau akan kemana?" bertanya Sekar Mirah. "Menyediakan pakaian Kakang Swandaru." "Pakaian yang dipakainya basah oleh keringat dan kotor oleh debu," jawab Pandan Wangi. Sekar Mirah mengangguk-angguk. Tetapi ia masih bertanya, "Di mana ayah sekarang?" "Ki Demang pergi ke biliknya mungkin." "Ki Demang nampak letih," jawab Pandan Wangi. Sekar Mirah mengangguk-angguk. Katanya, "Jika demikian, nanti saja aku menemuinya." Namun tiba-tiba saja Ki Demang muncul dari pintu yang lain. Sambil mengusap keningnya ia bertanya, "Kau mencari aku? Apakah ada hal yang penting?" "Tidak ayah." "Tidak ada apa-apa," jawab Sekar Mirah. Ki Demang menarik nafas dalam-dalam. Sementara Pandan Wangi pun telah meninggalkan ruangan itu untuk menyiapkan pakaian suaminya. Ki Demang perlahan-lahan telah mendekati anak perempuannya. Dengan nada rendah ia berkata, "Kakakmu memang menjadi sangat kecewa. Tetapi aku tidak dapat berbuat lain." Sekar Mirah mengangguk. Sementara Ki Demang pun berkata, di samping niatnya untuk menunjukkan kepada para prajurit Mataram di bawah pimpinan Jakarampan bahwa anak muda Sangkal Putung pun memiliki kemampuan seorang perwira, ada juga niatnya yang baik. "Apa ayah?" bertanya Sekar Mirah. "Swandaru ingin menunjukkan kepada kakak seperguruannya, bahwa kemungkinan untuk meningkatkan ilmu masih terbuka," berkata Ki Demang, lalu. "Swandaru menganggap bahwa suamimu tidak cukup banyak menyediakan waktu bagi peningkatan ilmunya." "Ayah," berkata Sekar Mirah, "Kakang Swandaru telah salah menilai kemampuan Kakang Agung Sedayu. Aku sudah mencoba untuk memberitahukan hal itu. Tetapi Kakang Swandaru menganggap bahwa aku terlalu mengagumi suamiku,
sehingga tidak lagi dapat membuat pertimbangan sewajarnya. Aku sudah mengira, berkata Ki Demang. Agung Sedayu bersikap lebih dewasa dari Suandaru. Tetapi Suandaru menganggap bahwa karena Agung Sedayu beberapa kali mengalami luka-luka parah dalam pertempuran-pertempuran yang pernah dilakukannya, maka Suandaru menganggap bahwa alas kemampuan ilmu Agung Sedayu masih belum cukup tinggi. Bukankah hal itu juga tergantung pada lawannya bertempur, desis Sekar Mirah. Aku mengerti, jawab Ki Demang. Kakang Agung Sedayu mendalami ilmunya tidak sekedar pada permukaannya, tetapi jauh menusuk ke kedalamannya, berkata Sekar Mirah. Lalu katanya, lawannya yang terakhir ternyata memiliki ilmu kebal dari jenis Aji Tameng Wajah. Kakang Agung Sedayu harus mengerahkan segenap ilmunya untuk dapat mengalahkannya. Namun Kakang Agung Sedayu sendiri mengalami luka parah. Ki Demang mengangguk-angguk. Tetapi kemudian katanya, di mana suamimu sekarang? Di dalam bilik, bersama Gelagah Putih, berkata Sekar Mirah. Nampaknya mereka mulai mencemaskan keadaan di Tanah Perdikan Menoreh. Bukankah masih ada orang lain yang pantas diketengahkan di Tanah Perdikan selain Ki Gede? Bertanya Ki Demang. Memang Tanah Perdikan tidak terlalu mencemaskan. Masih ada Ki Jayaraga, yang juga dianggap guru oleh Gelagah Putih. Namun di sana pun ada barak pasukan khusus Mataram yang ditempatkan di Tanah Perdikan itu. Ki Demang mengangguk-angguk. Katanya kemudian, bukankah kau dan suamimu tidak akan tergesa-gesa kembali ke Tanah Perdikan? Tetapi kami tidak akan dapat terlalu lama di sini. Meskipun rinduku kepada kampung halaman ini rasa-rasanya masih belum hilang, namun aku tidak dapat mencegahnya, jika Kakang Agung Sedayu menghendaki kami kembali, jawab Sekar Mirah. Ki Demang mengangguk-angguk. Katanya, terserahlah kepada kalian. Keadaan memang sedang kalut. Ternyata bukan orang-orang Madiun saja yang ingin memanfaatkan keadaan ini. Mungkin untuk keuntungan pribadi atas dasar ketamakan akan harta benda, sedangkan mungkin dilakukan karena menginginkan pujian, derajat dan pangkat. Agaknya ada juga orang-orang Mataram yang melakukannya. Sekar Mirah mengangguk-angguk. Katanya, kita memang harus berhati-hati ayah. Baiklah. Usahakan agar suamimu merasa tenang di sini. Jika kau memerlukan sesuatu, katakan kepadaku, berkata ayahnya. Aku memang akan beristirahat, setelah semalam suntuk mengurusi Jakarampan dengan orang-orangnya. Ki Demang pun kemudian meninggalkan Sekar Mirah yang kemudian telah pergi ke dapur. Ternyata Pandan Wangi setelah menyediakan ganti pakaian suaminya juga telah berada di dapur pula. Hari itu, orang-orang di Kademangan Sangkal Putung masih saja membicarakan tentang sikap Jakarampan. Mereka pun merasa bangga bahwa anak Ki Demang telah menunjukkan harga diri anak-anak muda Sangkal Putung pada umumnya. Ternyata Suandaru benar-benar seorang yang berilmu tinggi. Ia tidak hanya sekedar membual, berteriak-teriak dan marah-marah kepada anak-anak muda di Kademangan ini. Tetapi ia benar-benar seorang yang berilmu tinggi, berkata seorang pemimpin kelompok pengawal Kademangan Sangkal Putung. Agaknya Ki Demang memang beruntung. Anaknya yang perempuan itu pun berilmu tinggi pula. Agung Sedayu dan Pandan Wangi, menantu-menantunya, juga orang-orang yang berilmu tinggi. Seandainya mereka berkumpul di Kademangan Sangkal Putung, maka Sangkal Putung akan menjadi Kademangan terkuat di seluruh telatah Mataram, sahut kawannya. Beberapa orang yang mendengarnya mengangguk-angguk. Hampir berbareng dua orang berkata, ya, kita akan menjadi terkuat. Tetapi seorang yang sudah lebih tua dari mereka berkata, jika kita terkuat, lalu mau apa? Anak-anak muda itu termangu-mangu. Tetapi seorang di antara mereka menjawab, setidak-tidaknya kita dapat berbangga. Dan menyombongkan diri, bertanya orang yang lebih tua itu. Sekali lagi mereka termangu-mangu. Namun beberapa orang di antara mereka menjawab, tentu tidak. Sementara seorang anak muda yang lain berkata, aku kira memang ada perbedaan antara kebanggaan dan kesombongan. Kau benar, jawab orang yang lebih tua itu. Tetapi jarak itu terlalu pendek, sehingga jika kita tenggelam dalam kebanggaan diri, maka kita akan terlalu mudah untuk tergelincir dalam sikap yang sombong. Kawan-kawannya tidak membantah lagi. Bahkan beberapa orang yang lain mengangguk-angguk. Di rumah Ki Demang, suasana masih nampak lesu.
Orang-orang di rumah Ki Demang pada umumnya merasa letih. Namun setelah lewat tengah hari, maka mereka telah menjadi segar kembali. Suandaru pun telah berada di pendapa bersama Agung Sedayu dan Gelagah Putih. Sambil membawa minuman dan makanan, maka Pandan Wangi dan Sekar Mirah pun telah ikut pula duduk-duduk di pendapa. Pembicaraan mereka pun masih juga berkisar pada sikap Jaka Rampan yang telah menodai wajah prajurit Mataram sendiri. Namun akhirnya pembicaraan mereka pun telah merambat sampai ke tanah perdikan Menoreh. Agung Sedayu memang sedikit mencemaskan perkembangan keadaan. Namun seperti yang pernah dikatakan oleh Sekar Mirah, bahwa kehadiran Ki Jayaraga dan adanya barak pasukan khusus di Mataram, akan dapat membantu mengatasi jika persoalan itu timbul di tanah perdikan. Karena itu, Kakang tidak usah tergesa-gesa, berkata Suandaru. Jika Kakang sempat berada di Kademangan ini barang sebulan, maka kita akan mendapat kesempatan untuk berlatih bersama, sebagaimana dahulu sering kita lakukan, di saat-saat kita mulai menapakkan kaki di perguruan kita. Agung Sedayu menarik nafas dalam-dalam. Namun ia pun kemudian menjawab. Sebenarnya memang menarik sekali. Tetapi rasa-rasanya kami tidak akan dapat berada di sini terlalu lama. Jika tubuh dan kesehatanku pulih kembali sepenuhnya, maka kami terpaksa minta diri. Tetapi bukankah seperti Kakang katakan, bahwa tanah perdikan tidak perlu terlalu dicemaskan, bertanya Suandaru. Sebenarnya itu adalah pernyataan sekedar untuk menenangkan diri. Namun kegelisahan itu masih saja tetap bergejolak di dalam hati, jawab Agung Sedayu. Jika demikian, kita pergunakan kesempatan yang ada betapapun sempitnya, berkata Suandaru. Bukankah kita dapat memanfaatkannya untuk membuat perbandingan ilmu? Bukan dengan maksud apa-apa. Tetapi sewajarnya lah bahwa sebagai saudara seperguruan kita sekali-sekali berlatih bersama. Agung Sedayu tersenyum. Namun jawabnya, aku sebenarnya ingin sekali melakukannya. Tetapi agaknya keadaan tubuhku masih terlalu lemah. Suandaru mengerutkan keningnya. Dipandanginya Agung Sedayu sejenak. Lalu katanya, bukankah keadaan Kakang sudah baik? Biasakan bergerak kembali agar kau benar-benar segera pulih. Tetapi jika kau masih saja merasa dirimu sakit dan lemah, maka kau benar-benar memerlukan waktu yang lebih lama lagi untuk merasa pulih kembali. Agung Sedayu mengerutkan keningnya. Bagaimanapun juga hatinya mulai terasa tergelitik oleh sikap Suandaru. Tetapi Sekar Mirah mencoba untuk menengahi. Kakang Agung Sedayu akan menilai dirinya sendiri. Jika ia sudah merasa benar-benar pulih, aku kira Kakang Agung Sedayu tidak akan berkeberatan. Suandaru memandang adiknya sekilas. Tetapi ia menahan kata-kata yang hampir saja terloncat dari bibirnya. Jangan terlalu kau manjakan suamimu. Tetapi untunglah bahwa dalam keadaan tertentu, Suandaru dapat juga menahan diri. Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Yang mereka bicarakan kemudian adalah persoalan-persoalan lain meskipun masih juga menyangkut perkembangan Kademangan Sangkal Putung dan tanah perdikan Menoreh. Ternyata bahwa kehadiran Sekar Mirah untuk melihat rumah serta kampung halamannya telah membuat Pandan Wangi menjadi rindu pula pada tanah perdikannya. Tetapi menyadari keadaannya, maka Pandan Wangi memang tidak ingin dalam waktu dekat pergi ke tanah perdikan. Aku tidak ingin melakukan perjalanan dalam keadaan seperti ini, berkata Pandan Wangi. Syukurlah jika Ki Gede sempat menengokmu, desis Suandaru sambil tersenyum. Jika Ki Gede mengetahui, maka Ki Gede tentu akan mencari kesempatan datang ke Kademangan ini, berkata Agung Sedayu. Setidak-tidaknya menjelang selapan, desis Sekar Mirah sambil tersenyum. Terlalu lama, sahut Pandan Wangi. Tetapi Suandaru menyahut. Kau kira Ki Gede dapat begitu saja meninggalkan tanah perdikan dalam suasana seperti ini? Ada dua hal yang harus diperhatikan. Tanah perdikan yang ditinggalkannya, dan keselamatan Ki Gede sendiri dalam perjalanan. Tetapi tentu tidak demikian dengan seorang kepala tanah perdikan. Pandan Wangi mengangguk-angguk. Ia pun mengerti sebagaimana dikatakan oleh suaminya. Pembicaraan mereka pun terputus ketika seorang pelayan memberitahukan bahwa mereka telah mempersiapkan makan siang di ruang dalam. Oh, desis Pandan Wangi. Ternyata aku terlalu asyik di sini sehingga aku tidak melihat bagaimana makan siang itu dipersiapkan. Tunggulah sebentar. Aku akan membenahinya.
Adalah menjadi kebiasaan Pandan Wangi untuk mengatur sendiri makan, terutama jika sedang ada tamu. Karena itu, maka ia pun segera meninggalkan pendapa menuju ke ruang dalam. Namun Sekar Mirah pun telah mengikutinya pula ke ruang dalam. Baru sejenak kemudian, Pandan Wangi mempersilahkan mereka yang ada di pendapa masuk ke ruang dalam untuk makan. Demikianlah, Agung Sedayu dan Sekar Mirah tinggal beberapa hari di Sangkal Putung. Yang sering menjadi pening adalah Gelagah Putih jika ia mendengar Suandaru memberikan beberapa pesan kepada Agung Sedayu. Ia tidak mengerti bagaimana Agung Sedayu dapat dengan sabar mendengarkannya. Dalam pada itu, pada satu kesempatan selagi Untara sedang melakukan tugas meronda bersama beberapa orang prajuritnya, telah singgah di Sangkal Putung. Untara sekedar ingin memberitahukan kepada Ki Demang bahwa Jakarampan dan Gondang Bangah telah diserahkan kepada seorang senapati yang ditunjuk untuk menanganinya. Aku sempat menghadap langsung Panembahan Senapati, berkata Untara. Lalu, ternyata Panembahan Senapati menjadi sangat prihatin. Tetapi Panembahan Senapati belum dapat dengan cepat memecahkan hubungannya dengan Madiun. Bahkan nampaknya persoalan Pajang justru akan dapat menambah jarak itu. Persoalan Pajang yang mana? Bertanya Agung Sedayu yang ikut mendengarkan pula. Pengganti Pangeran Benawa, jawab Untara. Agung Sedayu menarik nafas dalam-dalam. Ia memang sudah menduga bahwa hal itu akan dapat menjadi persoalan baru bagi Mataram dan Madiun. Sementara di kedua belah pihak terdapat orang-orang yang tamak dan ingin memanfaatkan keadaan itu. Atau mereka yang kurang dapat mengendalikan diri dan ingin bertindak sendiri-sendiri. Dalam pada itu Untara pun telah menceritakan pula bagaimana mungkin Jakarampan dan Gondang Bangah meninggalkan kesatuannya dengan membawa prajurit. Ternyata bahwa perintah bagi keduanya adalah menangkap sekelompok penjahat yang mengganggu ketenangan satu lingkungan. Jakarampan seharusnya mendapat tugas ke Delingo, karena di daerah itu telah timbul keributan. Sekelompok orang telah berusaha menguasai kehidupan beberapa kademangan di Delingo. Sedangkan Gondang Bangah harus pergi ke daerah pesisir selatan, karena keadaan yang hampir sama. Tetapi keduanya telah bersepakat untuk melakukan tindakan sendiri. Sudah tentu pada keduanya terdapat pamrih pribadi, yang baru akan diketahui setelah keduanya menjalani pemeriksaan. Yang mendengarkan keterangan Untara itu mengangguk-angguk. Sementara itu Untara pun berpesan pula. Hati-hatilah untuk seterusnya. Ki Demang dan mereka yang mendengarkan keterangan Untara itu mengangguk-angguk. Mereka memang harus berhati-hati. Banyak hal yang dapat terjadi. Bahkan kadang-kadang di luar dugaan mereka sama sekali. Dalam pada itu, ketika Untara meninggalkan Sangkal Putung, maka Agung Sedayu pun sekaligus minta diri, bahwa dalam waktu dekat, ia akan langsung kembali ke tanah perdikan Menoreh. Tolong Kakang. Mohon dalam saat-saat tertentu Kakang menyempatkan diri menengok guru dan Paman Widura di padepokan kecil itu, berkata Agung Sedayu. Untara tersenyum. Katanya. Rasa-rasanya aku juga ingin sering berada di padepokan itu bersama Paman Widura. Ilmu yang membekali kami berdua bersumber dari mata air yang sama. Meskipun rasa-rasanya aku sudah terlalu tua, apalagi Paman Widura, tetapi tidak ada salahnya jika kami berusaha untuk menyegarkan ilmu kami. Agung Sedayu pun tersenyum pula. Sementara Suandaru menyahut. Tidak ada salahnya Kakang. Waktu untuk meningkatkan ilmu tidak dibatasi oleh umur seseorang. Untara tertawa. Namun sejenak kemudian, ia telah meninggalkan rumah Ki Demang Sangkal Putung. Adalah di luar dugaan ketika tiba-tiba saja Suandaru berkata hampir berbisik di telinga Agung Sedayu. Nah, kau dengar Kakang. Sementara Kakang Untara pun merasa perlu untuk meningkatkan ilmunya. Apalagi Kakang Agung Sedayu yang lebih muda. Seharusnya Kakang menyediakan waktu lebih banyak lagi untuk menekuni ilmu. Besok, jika Kakang kembali ke tanah perdikan, silahkan membawa kitab yang dipinjamkan oleh guru kepada kita. Kakang tidak perlu tergesa-gesa mengembalikan. Maksudku, kita tidak perlu terikat pada batas waktu 3 bulan di tempat masing-masing. Telinga Gelagah Putih yang ikut mendengar meskipun perlahan-lahan sekali, terasa menjadi panas. Sementara itu Agung Sedayu menjawab lirih. Terima kasih Adi Suandaru. Sebenarnya lah, Suandaru telah menyiapkan kitab yang dipinjamkan oleh Kiai Gringsing kepada 2 muridnya. Kiai Gringsing memang menyerahkan perkembangan ilmu murid-muridnya kepada kedua muridnya itu sendiri.
Menurut penilaian Kiai Gringsing, ilmu Agung Sedayulah yang maju lebih cepat dari ilmu Swandaru. Dalam pada itu, pada hari yang telah disepakati oleh Agung Sedayu dan Sekar Mirah, maka keduanya bersama Gelagah Putih telah minta diri kepada Ki Demang dan seluruh keluarga Kademangan Sangkal Putung. Sebenarnya mereka memang masih ingin menahan Agung Sedayu suami istri dan Gelagah Putih, tetapi agaknya keadaan yang gawat telah membuat ketiganya tidak dapat terlalu lama meninggalkan tanah perdikan. Waktuku terlalu lama habis dirampas oleh luka-luka di Jati Anom, desis Agung Sedayu. Baiklah, berkata Ki Demang. Lain kali, syukurlah jika suasana menjadi cepat cerah, kalian akan datang lagi untuk waktu yang lebih lama di Kademangan Sangkal Putung ini. Sekar Mirah ternyata harus berjuang melawan air matanya yang mengembang di pelupuk. Apalagi ketika ia minta diri kepada Pandan Wangi. Betapapun ia berusaha, namun setitik air memang telah menetas dari matanya yang basah. Sehingga Pandan Wangi pun harus mengusap matanya sendiri yang menjadi panas. Kurnia itu akan datang pada waktunya, bisik Pandan Wangi. Sekar Mirah mengangguk. Demikianlah, maka beberapa saat kemudian, selagi matahari mulai naik, mereka telah meninggalkan Sangkal Putung. Keluarga Ki Demang telah mengantar mereka sampai ke pintu gerbang. Swandaru memang menawarkan beberapa orang pengawal untuk mengantar mereka, tetapi sambil tersenyum Agung Sedayu berkata, "Terima kasih Adi. Agaknya kami akan tidak terganggu di perjalanan." Sejenak kemudian, maka ketiga orang itu telah berpacu di bulak-bulak persawahan Kademangan Sangkal Putung. Beberapa orang yang melihat mereka telah menyapa dan bertanya, apakah mereka akan kembali ke tanah perdikan. Seorang perempuan yang sedang menyiangi sawahnya telah naik ke pematang sambil bertanya, "Kau tidak menunggui Mokayumu sampai melahirkan?" Sekar Mirah tersenyum, berapapun hatinya tersentuh. Jawabnya, "Kami akan segera kembali lagi Bibi." Selama mereka masih berada di daerah Kademangan, maka mereka tidak dapat berpacu lebih cepat. Apalagi jika mereka memasuki padukuhan-padukuhan. Maka mereka masih harus menjawab pertanyaan-pertanyaan orang-orang yang bertemu di sepanjang jalan. Baru ketika mereka telah keluar dari Kademangan Sangkal Putung, maka mereka bertiga dapat mempercepat derap kuda mereka. "Apakah kita akan singgah di Mataram?" bertanya Gelagah Putih. Agung Sedayu berpaling kepada Sekar Mirah. Jawabnya, "Aku kira tidak perlu. Tidak ada persoalan penting yang perlu kita laporkan, karena Kakang Untara telah menghadap langsung untuk memberikan laporan tentang Jaka Rampan dan prajurit-prajuritnya." Gelagah Putih tidak bertanya lagi. Nampaknya Agung Sedayu memang ingin segera kembali ke tanah perdikan. Rasa-rasanya mereka bertiga memang sudah terlalu lama meninggalkan tanah perdikan itu. Peristiwa-peristiwa yang terjadi selama mereka berada di Jati Anom dan Sangkal Putung rasa-rasanya telah mendorong Agung Sedayu untuk semakin cepat kembali. Gelagah Putih memang tidak mempunyai kepentingan khusus di Mataram, sehingga ia pun tidak berkeberatan untuk langsung kembali ke tanah perdikan. Jika ada persoalan yang harus diselesaikan dengan Mataram, pada kesempatan lain kita akan dapat menghadap, berkata Agung Sedayu pula. Meskipun tidak mengatakannya, namun Gelagah Putih mengetahui bahwa Agung Sedayu bermaksud mengatakan, "Sekarang kita kembali dahulu ke tanah perdikan." Meskipun mereka tidak ingin singgah di Mataram, namun mereka telah menempuh perjalanan melalui jalan yang paling ramai. Jalan yang meskipun melalui hutan di Tambak Baya, tetapi jalan itu merupakan jalan yang sibuk. Meskipun hutan Tambak Baya masih merupakan hutan yang pepat dan besar, tetapi di sebelah-menyebelah jalan, rasa-rasanya hutan itu tidak lebih dari sebuah taman. Justru karena jalan itu cukup ramai, maka binatang buas telah pergi semakin jauh masuk ke dalam hutan yang masih jarang disentuh kaki manusia. Bahkan di beberapa tempat telah ada sekelompok-sekelompok rumah yang bukan saja dihuni, tetapi telah dibuka pula beberapa buah kedai makanan dan minuman. Orang-orang yang tinggal di rumah-rumah itu sama sekali tidak cemas terhadap binatang-binatang buas yang akan dapat mereka lawan bersama-sama. Jika satu kali seekor harimau tersebut masuk ke lingkungan mereka, maka beberapa orang laki-laki telah menghadapinya dengan tombak-tombak panjang. Agung Sedayu, Sekar Mirah dan Gelagah Putih yang berpacu di punggung kuda meskipun tidak terlalu kencang, telah menyeberangi Sungai Opak, dan beberapa saat kemudian mereka mendekati lingkungan hutan Tambak Baya. Tetapi karena jalan yang banyak dilewati orang yang hilir mudik, maka mereka sama sekali tidak memikirkan hambatan yang akan dapat mengganggu perjalanan mereka.
Sebenarnya tidak ada niat ketiganya untuk berhenti di sebuah kedai yang terdapat di pinggir jalan itu. Tetapi rasa-rasanya mereka ingin memberi kesempatan kuda-kuda mereka beristirahat. Karena itu, ketika mereka sampai di sebuah tanjakan yang tidak begitu tinggi, maka mereka telah berhenti di sebuah kedai di antara sekelompok kedai yang lain. Kedai yang cukup besar dan agaknya banyak dikunjungi orang. Beberapa ekor kuda nampak ditambatkan di sebelah kedai itu. Sementara seorang laki-laki telah sibuk memberikan air dan makan bagi kuda-kuda itu. Kita berhenti sebentar, berkata Agung Sedayu. Kuda-kuda kita akan mendapat pelayanan sebagaimana kita sendiri. Sekar Mirah yang berpakaian seperti seorang laki-laki itu tersenyum. Katanya, baiklah. Agaknya Gelagah Putih juga sudah haus. Terik matahari di punggung kita telah memeras keringat kita di perjalanan yang cukup panjang ini. Tetapi aku masih harus bertanya, apakah Gelagah Putih bersedia minum atau tidak, desis Agung Sedayu. Gelagah Putih tertawa kecil. Katanya, aku memang tidak ingin minum bersama kuda-kuda itu. Sekar Mirah pun tertawa. Tetapi ia tidak berkata apa-apa lagi. Demikianlah, maka mereka bertiga pun telah singgah di sebuah kedai di pinggir alas tambak baya. Sementara itu kuda-kuda mereka pun telah sempat beristirahat. Seperti kuda-kuda yang lain, maka kuda-kuda mereka pun telah mendapat minum dan makan. Nampaknya kedai itu telah mengadakan tambahan pelayanan khusus bagi kuda-kuda para tamu yang singgah di kedai itu, sehingga dengan demikian maka orang-orang berkuda yang memang sering lewat jalan itu akan memilih tempat itu untuk singgah. Agung Sedayu, Sekar Mirah dan Gelagah Putih yang kemudian memasuki kedai itu telah memilih tempat di sudut. Tempat yang agak ke dalam sehingga tidak banyak mendapat perhatian orang lain. Mereka duduk di sebuah lincak panjang. Di depan lincak itu terdapat sebuah geledek bambu rendah untuk menempatkan berbagai macam makanan. Beberapa saat kemudian, maka minuman yang mereka pesan telah dihidangkan. Sebagaimana orang lain di dalam kedai itu, maka mereka pun kemudian telah meneguk minuman yang masih hangat, meskipun sebenarnya mereka belum terlalu haus. Tetapi perjalanan yang mereka tempuh memang sudah cukup jauh. Namun beberapa saat kemudian, telah masuk pula 4 orang ke dalam kedai itu. Seorang di antara mereka telah lewat separuh baya. Rambutnya selembar-selembar yang berjuntai di bawah ikat kepalanya telah nampak keputih-putihan, sebagaimana kumis dan janggutnya yang lebat tetapi tidak terlalu panjang. Sedangkan 3 orang lainnya masih nampak agak lebih muda. Bahkan seorang di antaranya nampaknya masih seumur dengan Agung Sedayu. Ternyata keempat orang itu telah memperhatikan Agung Sedayu sejenak. Mereka pun kemudian melangkah dan duduk di lincak panjang di hadapannya. Agung Sedayu mengerutkan keningnya. Sekar Mirah dan Gelagah Putih pun sempat memperhatikan mereka sekilas. Namun mereka tidak lagi menghiraukan keempat orang itu, kecuali Agung Sedayu yang sempat berkata kepada orang yang tertawa itu. Marilah minum Kisanak. Orang itu mengangguk ramah. Dengan nada rendah ia menjawab. Silahkan Kisanak. Kami baru akan memesan. Ketika kemudian Agung Sedayu meneguk minumannya, maka orang-orang itu pun telah memesan minuman pula. Beberapa saat mereka saling berdiam diri. Namun kemudian orang yang rambutnya telah memutih itu tiba-tiba saja bertanya sambil mengunyah jenang alot. Bukankah Kisanak yang bernama Agung Sedayu? Agung Sedayu mengerutkan keningnya. Lapun sedang makan sepotong pondoh beras. Ya Kisanak, jawab Agung Sedayu setelah menelan makanan di kerongkongannya. Aku minta maaf, bahwa agaknya aku agak lupa kepada Kisanak, seandainya kita sudah pernah berkenalan sebelumnya. Orang itu tersenyum. Sementara Sekar Mirah dan Gelagah Putih pun nampaknya tertarik kepada pertanyaan itu. Tetapi jawab orang itu. Kita memang belum pernah berkenalan, Kisanak. Oh, Agung Sedayu mengangguk-angguk. Kami hanya mengenal Kisanak karena kemasyhuran nama Kisanak. Meskipun beberapa saat yang lalu, Kisanak mengalami luka berat dalam satu pertempuran di Jati Anom, berkata orang itu pula. Agung Sedayu menarik nafas dalam-dalam. Dengan nada datar ia bertanya. Dari mana Kisanak mengetahui? Orang-orang terkenal sebagaimana murid-murid Kiai Gringsing tentu lebih banyak diketahui orang tentang keadaannya, jawab orang itu. Siapa sebenarnya Kisanak? Mungkin sahabat Kiai Gringsing, atau orang yang dekat dengannya, bertanya Agung Sedayu.
Orang itu tersenyum. Potongan terakhir dari jenang alotnya telah ditelannya. Katanya, Kisanak, kami memang harus kagum terhadap murid-murid Kiai Gringsing yang perkasa. Kisanak adalah murid yang tertua. Sementara Swandaru, murid muda pun memiliki kemampuan yang luar biasa. Aku tidak yakin bahwa kemampuan Swandaru memang berada di atas kemampuan Agung Sedayu. Aku tidak tahu apa yang Kisanak katakan, desis Agung Sedayu. Beberapa orang sering mendengar Swandaru mengeluh bahwa kakak seperguruannya agak kurang menyediakan waktunya untuk berada di dalam sanggar karena kesibukannya. Agung Sedayu lebih senang berada di bendungan daripada berada di dalam sanggar. Karena itu, menurut Swandaru, kemampuan Agung Sedayu lambat sekali berkembang. Tidak sebagaimana terjadi pada Swandaru, berkata orang itu. Agung Sedayu menarik nafas dalam-dalam. Katanya, agaknya Kisanak banyak mengetahui tentang keadaan kami. Aku telah berusaha untuk mengetahuinya, berkata orang itu. Beberapa hari terakhir aku mencoba untuk mengenal dari dekat murid-murid Kiai Gringsing yang terkenal itu. Kisanak, sahut Agung Sedayu. Nampaknya Kisanak telah membuang waktu untuk kepentingan itu. Apa sebenarnya yang Kisanak kehendaki? Orang itu tertawa. Katanya, Swandaru adalah seorang anak muda yang perkasa. Ia dikelilingi oleh sepasukan pengawal Kademangan yang memiliki kemampuan seorang prajurit. Karena itu, sulit bagiku untuk berurusan dengan anak muda itu. Agung Sedayu mulai menjadi berdebar-debar, sementara orang itu berkata selanjutnya. Jika aku memaksa diri, maka aku akan berhadapan dengan sepasukan pengawal yang kuat. Betapapun tinggi ilmu seseorang, tetapi jumlah yang banyak akan ikut menentukan kekuatan salah satu pihak. Aku tidak mengerti Kisanak, berkata Agung Sedayu. Agung Sedayu, berkata orang itu dengan kesan wajah yang tidak berubah. Lalu katanya, aku adalah guru Jakarampan. Oh, Agung Sedayu mengangguk-angguk. Karena aku tidak dapat dengan serta-merta membalas sakit hati muridku terhadap Swandaru yang selain mampu menjebaknya, juga mengalahkannya dalam perang tanding yang tidak tuntas, maka aku telah memilih sasaran yang lain. Menurut pendengaranku, kaulah yang telah merencanakan mengirimkan penghubung ke Jati Anom untuk menjebak muridku, berkata orang itu. Agung Sedayu masih saja mengangguk-angguk. Katanya, aku menangkap maksud Kisanak. Jadi Kisanak merasa sakit hati karena Jakarampan ditangkap oleh senapati besar di Jati Anom? Ya. Dan senapati itu adalah kakak kandungmu. Jadi ada beberapa alasan jika aku menemuimu setelah Jakarampan ditangkap, berkata orang itu. Lalu maksud Kisanak, bertanya Agung Sedayu. Maaf Agung Sedayu, berkata orang itu dengan sikap yang tidak berubah. Kami ingin mempersilahkanmu singgah di padepokanku. Agung Sedayu termangu-mangu sejenak. Namun kemudian katanya. Maaf Kisanak. Aku mempunyai tugas yang harus aku selesaikan di Tanah Perdikan. Aku tahu Agung Sedayu, jawab orang itu. Agaknya kau ingin segera kembali ke Tanah Perdikan. Aku memang mengambil kesempatan ini untuk mengikutimu dan mempersilahkanmu singgah di padepokan. Maaf Kisanak, jawab Agung Sedayu. Sudah aku katakan, aku tidak mempunyai banyak waktu. Orang itu tersenyum. Namun sementara itu gelagah putih dan sekar mirah pun menjadi tegang. Tetapi sikap orang itu tidak berubah. Ia masih saja berbicara perlahan sambil tersenyum-senyum, sehingga orang-orang yang ada di kedai itu sama sekali tidak tertarik pada pembicaraan mereka. Sedangkan Agung Sedayu pun menanggapinya dengan cara yang sama pula. Agung Sedayu, berkata orang itu. Aku menawarkan satu pemecahan yang baik. Kau sajalah yang singgah di padepokanku. Biarlah kedua orang yang bersamamu, istri dan adik sepupumu itu kembali ke Sangkal Putung dan mengabarkan kepada Untara, bahwa kau telah singgah di padepokanku. Kau akan aku persilahkan meninggalkan padepokan tanpa luka seujung duri pun jika Jakarampan pun kembali dengan selamat. Aku tidak peduli apa yang akan terjadi dengan Gondang Bangah dan prajurit-prajurit yang lain. Yang penting bagiku adalah Jakarampan. Untara tentu dapat mengusahakan agar Jakarampan dibebaskan demi keselamatan adiknya. Tetapi jika Jakarampan tidak dibebaskan, maka kau pun tidak akan aku persilahkan meninggalkan padepokanku, sepanjang waktu yang diperlukan oleh Jakarampan menjalani hukumannya.
Sedangkan jika ternyata kemudian bahwa Jaka Rampan dihukum mati, dengan menyesal hukuman yang serupa akan kau alami. Nah, bukankah itu satu penyelesaian yang adil? Agung Sedayu masih meneguk minuman hangatnya. Bahkan ia masih juga memungut sepotong tasik yang liat. Tanpa kegelisahan pada nada suaranya, Agung Sedayu mempersilahkan. Tasik ini manis sekali Kisanak. Guru Jaka Rampan itu mengerutkan keningnya. Ia memang menjadi berdebar-debar melihat sikap Agung Sedayu. Orang yang disebut saudara tua seperguruan anak Demang Sangkal Putung ini bersikap tenang sekali menghadapi kesulitan. Kisanak, berkata Guru Jaka Rampan itu. Nampaknya kau tidak menyadari apa yang dapat terjadi dengan dirimu. Kau agaknya masih terpengaruh perkelahian yang terjadi di halaman Kademangan Sangkal Putung. Ingat Agung Sedayu, aku adalah Guru Jaka Rampan. Kau jangan mengukur ilmuku dengan ilmu Jaka Rampan yang ternyata dapat dikalahkan oleh adik seperguruanmu itu. Kisanak, berkata Agung Sedayu. Aku tidak pernah merendahkan ilmu seseorang. Juga ilmu Jaka Rampan. Apalagi gurunya. Tetapi bagiku lebih baik bersikap wajar daripada aku harus berteriak-teriak marah dan mengumpatmu sekarang ini. Karena dengan demikian maka kita akan dapat mengganggu ketenangan kedai ini. Bukankah Kisanak sudah bersikap demikian? Orang itu menarik nafas dalam-dalam. Kemudian katanya. Nah, kau tidak mempunyai pilihan lain Agung Sedayu. Kenapa tidak? Jawab Agung Sedayu. Aku berhak menentukan apakah aku akan singgah atau tidak. Agung Sedayu. Kau kira aku tidak akan dapat memaksamu? Bertanya Guru Jaka Rampan itu. Kisanak, berkata Agung Sedayu. Seharusnya kau menyadari bahwa muridmu telah melakukan kesalahan. Sebagai seorang guru kau justru harus menunjukkan kepada murid-muridmu, manakah yang benar dan baik dilakukan, dan manakah yang tidak. Jika kau memanjakan muridmu seperti ini, maka Jaka Rampan tidak akan pernah merasa bersalah. Sementara itu, Mataram adalah sebuah negara yang mempunyai paugeran. Sudah sewajarnya lah bahwa setiap orang, termasuk para prajurit di Mataram, harus mentaati paugeran-paugeran yang berlaku di Mataram. Nah, sebaiknya kau temui muridmu itu dan kau nasihati agar Jaka Rampan menerima hukuman yang akan diletakkan di pundaknya dengan penuh penyesalan. Dengan demikian, maka Jaka Rampan tidak akan jatuh ke dalam kesalahan lagi di kemudian hari. Orang itu mengangguk-angguk. Katanya, agaknya Untara sempat juga memberimu beberapa petunjuk. Tetapi ingat Agung Sedayu. Aku bukan prajurit Mataram yang tunduk pada paugeran seorang prajurit. Ketahuilah, kesalahan yang sebenarnya tidak terletak pada Jaka Rampan. Ia hanya menjalankan perintahku. Ada dendamku kepada saudara seperguruanku yang tinggal di belakang garis pertahanan Madiun. Jika Jaka Rampan sempat mempergunakan pasukannya, maka aku akan dapat menuntut balas, sementara gerakan Jaka Rampan itu akan dapat memberikan keuntungan yang besar bagi Mataram. Tetapi ternyata Senapati Untara itu berjiwa kerdil, yang hanya berpegang pada paugeran yang mati tanpa kebijaksanaan. Apakah yang kau maksud kebijaksanaan dari satu paugeran? Bertanya Agung Sedayu. Apakah bedanya kebijaksanaan atas satu paugeran dengan penyimpangan? Orang itu tersenyum. Katanya, ternyata kau memang memiliki kemampuan mempergunakan nalarmu. Itulah sebabnya rencana Jaka Rampan telah gagal. Agaknya kau memang lebih cerdik dari adik seperguruanmu, anak Demang Sangkal Putung itu. Tetapi agaknya benar juga kata orang, bahwa ilmu anak Ki Demang itu lebih tinggi dari ilmumu. Biarlah orang lain menilai perbandingan ilmu kami, berkata Agung Sedayu. Tetapi satu hal yang harus kau ketahui Kisanak, bahwa aku tidak akan singgah di padepokanmu. Persoalan Jaka Rampan bukan persoalanku lagi. Begitu mudahnya kau mencuci tangan, bertanya Guru Jaka Rampan. Agung Sedayu tersenyum. Sambil memasukkan potongan terakhir tasikannya ke dalam mulutnya, ia berkata, aku kira yang paling mudah aku lakukan memang mencuci tangan. Wajah orang itu menjadi tegang. Tetapi ia masih duduk dengan tenang. Untuk beberapa saat orang yang mengaku Guru Jaka Rampan itu berdiam diri. Kawan-kawannya lah yang nampak menjadi gelisah. Seakan-akan mereka tidak sabar lagi menunggu, bagi mereka, maka langkah yang paling baik adalah memaksa Agung Sedayu untuk mengikuti mereka ke padepokan. Namun sementara itu Gelagah Putih dan Sekar Mirah pun menjadi gelisah pula.
Mereka menyadari bahwa ternyata mereka telah menjumpai persoalan yang tidak mereka perhitungkan sebelumnya. Mereka mengira bahwa persoalan Jaka Rampan itu sudah selesai dan untuk selanjutnya menjadi tanggung jawab para senapati di Mataram. Tetapi tiba-tiba saja mereka telah bertemu dengan orang yang mengaku guru Jaka Rampan, yang tentu saja gurunya sebelum Jaka Rampan memasuki tugas keprajuritan. Orang itu sengaja atau tidak sengaja telah mengaku bahwa justru orang itulah yang telah menggerakkan Jaka Rampan untuk menyusup ke belakang garis pertahanan Madiun yang sedang berselisih pendapat dengan Mataram. Beberapa saat kemudian, ternyata guru Jaka Rampan itu pun berkata, "Agung Sedayu, aku tahu, kau pun memiliki kemampuan yang tinggi, meskipun aku tidak tahu pasti, apakah benar ilmumu belum setataran dengan saudara seperguruanmu. Apalagi kau baru saja terluka parah, meskipun aku juga tidak tahu, siapakah yang telah melukaimu itu. Tetapi menurut pendengaranku, orang itu adalah orang yang berilmu sangat tinggi pula. Namun yang telah berhasil kau bunuh di padepokan kecil gurumu. Tetapi tentu setiap orang akan memperhitungkan peranan gurumu dalam hal ini. Gurumu yang namanya menjulang setinggi Gunung Merapi itu, tentu akan dapat membantumu meskipun ia dalam keadaan sakit. Sehingga dengan demikian, maka kau tidak terbunuh oleh lawanmu itu." Gelagah Putih yang tidak sadar lagi, telah bergeser setapak. Hampir saja mulutnya menjawab. Tetapi Agung Sedayu mendahului. "Bukankah hal itu wajar? Seorang guru memang wajib membantu muridnya jika muridnya dalam keadaan gawat. Apalagi muridnya tidak melakukan langkah-langkah yang bertentangan dengan paugeran. Bahkan berusaha menegakkannya. Tetapi sekarang, gurumu itu tidak ada di sini Agung Sedayu," berkata guru Jaka Rampan itu. "Dalam keadaan yang demikian, maka aku harus bersandar pada kemampuanku sendiri. Namun ada sandaranku yang lebih kokoh dari segalanya. Yang Maha Adil akan menilai langkah-langkah kita." "Apakah benar yang kau tawarkan itu memang sudah cukup adil?" jawab Agung Sedayu. "Kau menjengkelkan aku Agung Sedayu," berkata guru Jaka Rampan. "Lalu, semula aku ingin membuat perjanjian dengan baik-baik. Selama Jaka Rampan belum dibebaskan, aku persilahkan kau tinggal di padepokanku. Tetapi pembicaraan kita telah mengarah ke tingkat yang lebih keras daripada sekedar membuat rencana yang saling kita setujui. Lupakan saja perjanjian yang kau siapkan itu Kisanak," berkata Agung Sedayu. "Kami akan meneruskan perjalanan kami kembali ke tanah perdikan Menoreh yang tentu sudah menunggu. Apalagi jika mereka yang ada di tanah perdikan itu mendengar bahwa aku telah terluka parah di Jati Anom, sementara guruku sedang sakit." "Agung Sedayu," berkata guru Jaka Rampan. "Kemungkinan seperti itu bukannya tidak aku perhitungkan. Karena itu, maka aku pun telah siap memaksamu. Terserah kepadamu, apakah kita akan bertempur di sini, di jalan itu, atau kita masuk saja ke dalam hutan agar tidak mengganggu orang lain. Siapa yang kalah, harus tunduk kepada yang menang, kecuali jika terlanjur mati. Kalau itu yang kau tawarkan, maka aku tidak dapat menolak. Sebab seandainya aku menolak, maka kau pun tentu akan memaksaku," jawab Agung Sedayu. Namun kemudian katanya, "Tetapi kau harus ingat, bahwa bukan akulah yang membuat perkara ini. Kaulah yang agaknya telah membuat langkah yang salah atas murid-muridmu, karena kau ingin memanfaatkan muridmu bagi kepuasan hatimu. Sementara kau menginginkan kepuasan dari sebuah dendam yang membakar jantungmu. Bukankah dengan demikian kau sendirilah yang telah menjerumuskan muridmu ke dalam kesulitan? Karena itu, aku harus membebaskannya," berkata guru Jaka Rampan. "Lalu, nah, sekarang apa yang akan kita lakukan?" "Terserah kepadamu," jawab Agung Sedayu. "Masuklah ke dalam hutan. Aku akan mengikutimu agar tidak ada kesan bahwa aku telah menjebakmu." "Kaulah yang memilih tempat," berkata guru Jaka Rampan. Agung Sedayu mengangguk-angguk. Ia pun kemudian berpaling kepada Sekar Mirah dan Gelagah Putih. "Marilah, kita penuhi keinginan saudara kita itu." Gelagah Putih dan Sekar Mirah tidak menjawab. Keduanya pun kemudian bangkit pula dan berjalan keluar kedai itu, sementara Agung Sedayu sempat menghitung minuman dan makanan yang telah mereka makan dan membayarnya. Namun dalam pada itu, guru Jaka Rampan itu pun menjadi berdebar-debar ketika dilihatnya tongkat baja putih di tangan Sekar Mirah. Tongkat baja putih dengan kepala tengkorak yang berwarna kekuning-kekuningan. Senjata lambang kekerasan yang jarang ada yang dapat mematahkannya.
Tetapi orang itu berkata di dalam hatinya, senjata itu sendiri tidak dapat berbuat apa-apa. Tergantung sekali kepada pemiliknya. Namun orang itu pun telah mendengar pula keterangan beberapa orang yang pernah berbicara tentang Sekar Mirah. Bahkan adik Suandaru itu adalah seorang perempuan yang memiliki ilmu yang tinggi pula. Sedangkan saudara sepupu Agung Sedayu itu juga seorang anak yang masih muda namun yang telah membekali dirinya dengan ilmu yang hampir mapan. Karena itu, ketika Agung Sedayu, Sekar Mirah dan Gelagah Putih telah keluar dari kedai itu, orang yang menyebut dirinya Guru Jakarampan itu pun berkata kepada kawan-kawannya, kita ikuti mereka. Tetapi hati-hatilah. Kalian sudah pernah mendengar tentang mereka bertiga. Agung Sedayu sendiri, istrinya yang membawa tongkat yang mendebarkan, karena tongkat seperti itu pula yang dimiliki oleh Macan Kepatihan di Jipang. Aku tidak tahu hubungan perempuan itu dengan Macan Kepatihan, tetapi nampaknya aliran ilmu mereka bersumber dari perguruan yang satu. Sedangkan anak yang masih sangat muda itu adalah sahabat Raden Rangga yang tidak dapat ditakar ilmunya itu. Ketiga kawan-kawannya mengangguk-angguk. Seorang di antara mereka berkata, kita tidak pernah silau menghadapi lawan yang bagaimanapun juga. Sementara itu Agung Sedayu yang baru saja sembuh dari luka-lukanya yang parah, tentu masih belum mencapai tingkat kemampuannya sebagaimana sebelumnya. Agung Sedayu nampaknya sudah pulih sepenuhnya. Kita harus berhati-hati, berkata Guru Jakarampan itu. Mereka berempat pun sejenak kemudian telah meninggalkan tempatnya, setelah orang yang rambutnya keputih-putihan dan menyebut dirinya Guru Jakarampan itu membayar harga makanan dan minumannya serta kawan-kawannya. Di luar, mereka melihat Agung Sedayu, Sekar Mirah dan Gelagah Putih tengah mengambil kuda mereka. Kepada orang yang mengurusi kuda-kuda itu Agung Sedayu telah memberikan beberapa keping uang. Guru Jakarampan itu pun kemudian telah berkata kepada Agung Sedayu ketika orang itu mengambil kudanya pula. Kaulah yang memilih tempat. Mungkin tempat itu akan menjadi kuburmu pula jika kau berkeras menolak tawaranku. Agung Sedayu tidak menjawab. Bersama Sekar Mirah dan Gelagah Putih maka mereka pun telah meninggalkan halaman kedai, menyusuri jalan yang cukup banyak dilalui orang itu. Apakah kita akan masuk ke dalam hutan? Bertanya Gelagah Putih. Agung Sedayu menarik nafas dalam-dalam. Sambil berpaling kepada Sekar Mirah ia berkata, bagaimana menurut pendapatmu? Terserah kepada Kakang, jawab Sekar Mirah. Tetapi aku pun telah siap untuk mempertahankan diri. Agung Sedayu mengangguk-angguk. Katanya, apa boleh buat? Kita sudah berusaha sejauh mungkin untuk menghindari kekerasan. Tetapi agaknya persoalan-persoalan itu datang beruntun mengejar kita. Sekar Mirah tidak menjawab. Tetapi ia menyadari bahwa Agung Sedayu sendiri sebenarnya tidak menghendaki pertengkaran seperti itu terjadi. Namun ia memang tidak dapat mengelak. Karena itu, ketika mereka melihat sebuah lorong sempit memasuki alas tambak baya, maka Agung Sedayu pun berkata, kita akan mengambil lorong itu. Sekar Mirah hanya mengangguk saja. Ketika kemudian Agung Sedayu benar-benar berbelok memasuki lorong itu, ia pun telah mengikutinya pula. Di paling belakang adalah Gelagah Putih yang duduk di atas kudanya yang tegar yang diterimanya dari Raden Rangga. Beberapa saat kemudian, maka mereka telah berada di dalam alas tambak baya. Ketika mereka menemukan tempat yang agak lapang, maka Agung Sedayu pun telah berhenti. Kita menunggu mereka di sini, desis Agung Sedayu. Mereka bertiga pun telah berloncatan turun. Ditambatkannya kuda-kuda mereka pada batang-batang pohon yang tumbuh di hutan yang lebat itu. Untuk beberapa saat mereka menunggu sambil mengamati lingkungan di sekitar mereka. Pohon-pohon yang tumbuh pepat. Batang-batang perdu dan tanah yang lembab. Kenapa tempat ini menjadi agak lapang? Bertanya Gelagah Putih tiba-tiba. Kau lihat batu-batu padas di bawah kaki kita? Bertanya Agung Sedayu pula. Gelagah Putih mengangguk-angguk. Agaknya mereka berada di atas bebatuan, sehingga tidak sebatang pohon besar pun yang tumbuh. Hanya pohon-pohon perdu sajalah yang lebat menutupi batu-batu padas yang keras. Beberapa saat kemudian, maka mereka bertiga pun telah melihat 4 orang di atas punggung kuda pula memasuki tempat itu. Dengan tenang mereka pun turun dari kuda mereka. Sebagaimana Agung Sedayu, maka mereka pun telah menambatkan kuda-kuda mereka pula. Sungguh satu sikap yang terpuji, berkata Guru Jakarampan itu.
Dengan demikian maka kebesaran nama Agung Sedayu bukannya sekedar bualan orang-orang yang mengaguminya. Sudahlah, berkata Agung Sedayu. Kau tidak usah berpura-pura memujiku. Sekarang, cara penyelesaian yang manakah yang kau inginkan? Aku masih tetap menawarkan kesempatan terbaik bagimu. Singgah di padepokanku, berkata Guru Jakarampan. Jangan kau sebut lagi. Kau sudah tahu jawabanku, desis Agung Sedayu. Orang yang mengaku sebagai Guru Jakarampan itu memandang Agung Sedayu dengan tajamnya. Namun kemudian ia berkata, Agung Sedayu, jika kau tidak mau menerima tawaranku, kau tentu akan kehilangan segala kesempatan. Bahkan bukan hanya kau saja yang harus terkubur di sini. Tetapi istri dan adik sepupumu itu pun akan menanggung akibat kesalahanmu pula. Tetapi jika kau bersedia, aku akan membiarkan mereka pergi justru untuk memberitahukan kepada Untara bahwa kita telah membuat satu perjanjian. Tetapi Agung Sedayu menjawab, Kisanak, apapun yang terjadi, tetapi kau tidak akan dapat memaksaku. Kulihat bahwa istriku juga menjinjing senjata. Itu adalah satu pertanda bahwa ia tidak akan menyerah begitu saja. Sementara sepupuku, meskipun masih sangat muda, namun ia akan berusaha mempertahankan dirinya. Karena itu, maka kau jangan menakut-nakuti kami. Baiklah, berkata Guru Jakarampan itu. Kau telah memilih. Dengan demikian maka tidak seorang pun yang dapat menyalahkan aku. Kau pun jangan menyangka bahwa aku melawanmu justru karena kau baru saja sembuh dari sakitmu yang parah. Aku sudah pulih kembali, berkata Agung Sedayu. Jika aku kalah, maka kau benar-benar memiliki ilmu melampaui takaran ilmuku. Bukan karena aku baru saja sembuh dari lukaku yang parah. Orang itu menarik nafas dalam-dalam. Katanya, kau memang sombong sekali. Tetapi kesombonganmu kali ini adalah kesombonganmu yang terakhir. Agung Sedayu menarik nafas dalam-dalam. Namun ia tidak menjawab. Dalam pada itu, orang yang mengaku Guru Jakarampan itu pun berkata kepada orang-orangnya. Jaga agar istri dan sepupu Agung Sedayu itu tidak melarikan diri. Aku akan menyelesaikan Agung Sedayu lebih dahulu. Aku ingin istri dan sepupunya melihat bagaimana Agung Sedayu mati di tanganku, sehingga dengan demikian akan lenyaplah segala kebanggaan mereka atas seorang yang bernama Agung Sedayu itu. Gelagah Putihlah yang menggeram. Tetapi ia masih menahan diri. Ia ingin melihat apa saja yang dapat dilakukan oleh orang yang menyebut dirinya Guru Jakarampan itu. Bahkan tiba-tiba saja timbul keinginan Gelagah Putih untuk menilai kemampuan Agung Sedayu yang bertempur dengan guru dari orang yang pernah dikalahkan oleh Swandaru. Jika Kakang Swandaru bertempur melawan muridnya, maka Kakang Agung Sedayu akan bertempur melawan gurunya, berkata Gelagah Putih di dalam hatinya. Dalam pada itu, maka ketiga orang kawan dari orang yang menyebut dirinya Guru Jakarampan itu pun telah memencar. Mereka menjaga agar tidak seorang pun di antara ketiga orang yang menjadi sasaran mereka itu sempat melarikan diri. Sejenak kemudian Guru Jakarampan dan Agung Sedayu pun telah bersiap. Untuk beberapa saat mereka berdiri berhadapan. Namun tiba-tiba saja Guru Jakarampan itu telah meloncat menyerang. Meskipun serangan itu belum merupakan serangan yang menentukan, namun ternyata bahwa Guru Jakarampan itu memang memiliki kekuatan yang sangat besar. Agung Sedayu bergeser selangkah. Ia berhasil mengelakkan serangan itu. Namun lawannya itu pun telah meloncat pula. Dengan kakinya ia menyerang ke arah dadanya. Sekali lagi Agung Sedayu bergeser. Tetapi lawannya itu pun tiba-tiba telah menyerang dengan putaran kakinya mendatar. Dengan sengaja Agung Sedayu tidak menghindari serangan itu. Sambil menjajaki kekuatan lawannya, Agung Sedayu menangkis serangan itu dengan kedua tangannya. Ternyata benturan itu telah memberikan takaran bagi keduanya. Guru Jakarampan itu pun segera mengetahui bahwa Agung Sedayu memang memiliki kekuatan yang cukup besar. Ia pun menyadari bahwa yang membentur serangannya itu tentu belum seluruh kekuatan yang tersimpan di dalam diri Agung Sedayu. Demikianlah, maka Guru Jakarampan itu semakin mempercepat tata geraknya. Namun Agung Sedayu mampu mengimbanginya, meskipun setingkat demi setingkat lawannya mempertajam ilmunya yang menjadi semakin berbahaya. Sekar Mirah dan Gelagah Putih berdiri tegak mengamati pertempuran itu. Namun mereka berdua belum melihat kelebihan masing-masing. Agaknya keduanya masih berusaha untuk saling menjajaki.
Namun pertempuran itu memang menjadi semakin cepat. Guru Jakarampan bertempur semakin keras. Namun semakin lama memang menjadi semakin jelas, bahwa orang itu memang memiliki unsur-unsur gerak sebagaimana diperlihatkan oleh Jakarampan saat ia bertempur melawan Suandaru. Tetapi mereka yang menyaksikan itu pun segera menyadari bahwa bobot ilmu orang itu memang lebih mapan dari Jakarampan. Orang itu mampu bergerak lebih cepat, ayunan serangan yang lebih berbahaya dari yang pernah diperlihatkan oleh Jakarampan. Sementara mereka menyadari bahwa apa yang diperlihatkan oleh guru Jakarampan itu masih berada pada tataran permulaan. Dengan demikian maka Sekar Mirah dan Gelagah Putih menyadari pula bahwa guru Jakarampan itu tentu memiliki ilmu yang sangat tinggi. Sekar Mirah menarik nafas dalam-dalam. Tiba-tiba saja ia merasa iba terhadap Agung Sedayu. Demikian ia sembuh, maka tiba-tiba lawan yang baru pun telah menunggu. Tetapi dalam keprihatinan, ada juga kebanggaan pada diri Sekar Mirah. Bahwa suaminya yang mendapat kurnia kelebihan dan orang kebanyakan itu telah mengeterapkan ilmunya bagi pengabdian atas sesama. Bagi kewajibannya sebagai seorang kawula yang baik, dalam batas-batas tanggung jawabnya. Dengan debar di hati yang semakin cepat, maka Sekar Mirah menyaksikan pertempuran antara suaminya dan orang yang mengaku guru Jakarampan itu menjadi semakin cepat juga. Keduanya mulai berloncatan dengan tangkasnya. Ketika sekali-sekali terdengar guru Jakarampan itu berteriak, maka rasa-rasanya kulit Sekar Mirah ikut meremang. Semakin lama guru Jakarampan itu pun menjadi semakin cepat bergerak. Tubuhnya menjadi semakin ringan, sehingga kemudian seakan-akan bagaikan bayangan yang terbang mengitari Agung Sedayu. Namun tiba-tiba saja tangannya telah terayun menyerang, atau kakinya yang berputar mendatar atau lurus menyamping. Bahkan kadang-kadang kakinya terjulur ke depan mengarah ke dagu. Untuk beberapa saat Agung Sedayu seakan-akan tidak sempat bergeser dari tempatnya. Ia hanya berkisar saja selangkah-selangkah untuk menghindari serangan-serangan lawannya. Sehingga dengan demikian maka seakan-akan Agung Sedayu tidak mempunyai kesempatan untuk menyerang. Tetapi Sekar Mirah dan Gelagah Putih yang menyaksikan pertempuran itu tidak menjadi cemas karenanya. Agaknya Agung Sedayu masih berusaha untuk menjajaki kemampuan lawannya yang mulai melepaskan ilmunya dan meningkat selapis demi selapis. Sebenarnya lah guru Jakarampan itu memang meningkatkan ilmunya semakin tinggi. Ketika serangan-serangannya belum juga berhasil menyakiti lawannya, maka ia pun telah meningkatkan ilmunya semakin tinggi dan semakin tinggi. Guru Jakarampan itu semula menyangka bahwa Agung Sedayu mulai mengalami kebingungan dan tidak sempat beranjak dari tempatnya. Serangan-serangan yang datang seakan-akan dari segala arah telah membuatnya bertahan tanpa sempat bergeser dari tempatnya. Kawan-kawan orang itu pun mempunyai dugaan serupa. Bahkan mereka menganggap bahwa ternyata pekerjaan mereka jauh lebih ringan dari yang mereka perhitungkan semula. Mereka semula mengira bahwa untuk memaksa Agung Sedayu tunduk kepada mereka, akan diperlukan waktu yang cukup lama. Tetapi ketika pertempuran itu mulai meningkat semakin cepat, seakan-akan Agung Sedayu sudah tidak mendapat kesempatan sama sekali. Tetapi dugaan itu ternyata keliru. Meskipun Agung Sedayu seakan-akan hanya bertahan tanpa sempat bergeser dari tempatnya, namun adalah satu kenyataan bahwa guru Jakarampan itu belum sempat mengenai tubuhnya. Serangan-serangannya belum dapat mengenai sasarannya. Kemarahan yang memang telah menyala di dadanya, seakan-akan telah membakar jantungnya. Sambil berteriak nyaring, maka serangan-serangannya pun semakin menjadi cepat dan keras. Dalam pada itu, Agung Sedayu masih berusaha bertahan untuk beberapa saat. Ternyata ia berhasil memancing sebagian besar dari kekuatan dan ilmu lawannya. Meskipun Agung Sedayu menyadari bahwa guru Jakarampan itu tentu memiliki ilmu pamungkas yang sangat tinggi, namun Agung Sedayu serba sedikit telah mampu mengenali watak dan kemampuan lawannya. Bahkan serba sedikit, Agung Sedayu melihat kelemahan-kelemahan lawannya. Agaknya lawannya itu lebih banyak memperhitungkan serangan-serangannya daripada pertahanannya. Guru Jakarampan itu semakin lama semakin menyadari kedudukannya. Bahkan ia sempat mengumpati dirinya di dalam hati. Sebagai seorang yang berilmu tinggi, maka ia telah merasa menjadi terlalu bodoh karena semula ia telah menganggap bahwa ia berhasil mengurung Agung Sedayu. Bukan main, geramnya. Ternyata kau benar-benar seorang yang luar biasa. Agung Sedayu. Kecuali berilmu tinggi, maka otakmu adalah otak yang cerah. Kau tidak usah memujiku.
Sebaiknya kau batalkan saja niatmu, sahut Agung Sedayu sambil bergeser menghindari serangan lawannya. Sambil memburu, Guru Jakarampan itu berkata, "Tetapi kau tidak perlu menghinaku dengan cara seperti itu. Kau akan semakin menyesal dan kecewa atas ilmu yang telah kau miliki." Agung Sedayu tidak menjawab. Namun ternyata bahwa tiba-tiba saja Guru Jakarampan itu telah menghentakkan ilmunya yang menggetarkan. Demikian cepatnya ia bergerak, maka dalam saat yang hampir bersamaan Guru Jakarampan itu seakan-akan telah berada di beberapa tempat. Sebelum Agung Sedayu sempat menghadapinya ke satu arah, maka Guru Jakarampan itu telah berada di tempat lain. Sekar Mirah dan Gelagah Putih mulai menjadi tegang. Agaknya lawan Agung Sedayu mulai mengerahkan ilmunya yang tinggi. Sehingga mereka pun memperhitungkan bahwa Agung Sedayu tidak akan dapat bertahan dengan caranya. Sementara itu ketiga orang kawan Guru Jakarampan itu pun mengerutkan keningnya. Mereka mengerti bahwa Guru Jakarampan itu memang memiliki ilmu yang sangat tinggi. Semula mereka mengira bahwa Guru Jakarampan itu tidak perlu meningkatkan ilmunya sampai ke tataran itu, karena seakan-akan Agung Sedayu sudah tidak sempat melawan lagi. Namun akhirnya mereka pun menyadari bahwa Agung Sedayu masih belum bersungguh-sungguh. Sebenarnya lah bahwa Agung Sedayu mulai merasakan tekanan lawannya. Benturan yang kemudian terjadi telah memperingatkan Agung Sedayu untuk semakin berhati-hati. Karena itu maka Agung Sedayu pun harus mengerahkan tenaga cadangan yang ada di dalam dirinya. Ia berusaha untuk dapat mengimbangi kecepatan gerak lawannya, yang setiap saat berada di tempat yang berbeda. Tetapi ternyata bahwa tenaga cadangan yang dimiliki oleh Agung Sedayu masih belum mencukupi. Setiap kali Agung Sedayu masih saja agak terlambat. Jika ia dengan tangkasnya menangkis serangan yang datang, maka tiba-tiba saja serangan dari arah lain telah menyergapnya, sehingga Agung Sedayu harus meloncat menghindar. Tetapi demikian kakinya berjejak di atas tanah, serangan berikutnya telah menyambarnya. Begitu cepatnya, sehingga Agung Sedayu tidak lagi sempat mengelak atau menangkis serangan itu. Beberapa kali tubuh Agung Sedayu memang sudah dikenai oleh serangan-serangan lawannya yang datangnya menjadi semakin cepat. Lebih cepat dari seekor lalat yang terbang mengitarinya. Dalam keadaan yang demikian, maka lawannya mulai menjadi yakin bahwa ia akan dapat mengalahkan orang yang bernama Agung Sedayu itu. Saudara tua dari anak Demang Sangkal Putung yang telah mengalahkan Jakarampan. Namun Jakarampan ternyata masih belum sampai pada tingkat atau bahkan alas ilmu yang dipergunakan oleh gurunya itu. Ilmu yang telah mampu membuatnya bergerak sangat cepat, sehingga bagi Agung Sedayu, lawannya itu seakan-akan telah menyerangnya dari segala penjuru pada waktu yang bersamaan. Ketika tubuh Agung Sedayu mulai merasa nyeri oleh serangan-serangan lawan, maka ia mulai berusaha untuk menghindarinya. Dengan demikian maka ia akan mendapat kesempatan untuk berbuat lebih banyak, meskipun masih harus memperhitungkan sentuhan-sentuhan serangan lawannya yang datang dari segenap arah itu. Agung Sedayu pun kemudian telah mulai merambah memasuki kemampuan ilmunya. Bukan sekedar tenaga cadangannya. Karena itu, maka ia pun mulai mengeterapkan kekuatan ilmunya itu, sehingga dengan demikian maka Agung Sedayu mempunyai landasan yang lebih tinggi bagi perlawanannya. Mula-mula Agung Sedayu memang baru berusaha untuk mengatasi kecepatan gerak lawannya. Dengan landasan ilmunya yang disalurkan pada kekuatan dan kemampuan gerak kakinya, maka Agung Sedayu ternyata mampu bergerak lebih cepat dan kuat. Meskipun ia tidak mampu berbuat sebagaimana dilakukan oleh lawannya yang seakan-akan datang menyerang dari semua penjuru, namun Agung Sedayu mempunyai kekuatan yang sangat tinggi, sehingga ia mampu melontarkan tubuhnya dengan kuat. Sehingga seakan-akan tubuhnya lah yang telah kehilangan bobot. Ketika lawannya masih saja berada di segala arah dan menyerangnya tanpa berhenti, maka tubuh Agung Sedayu itu mulai melenting. Bukan hanya 1-2 langkah, tetapi beberapa langkah. Lawannya memang terkejut. Betapapun ia mampu bergerak cepat, tetapi tidak sejauh loncatan Agung Sedayu. Namun dengan kecepatan yang sangat tinggi, orang itu segera telah menyusulnya. Sekali lagi terjadi serangan-serangan yang keras dari beberapa penjuru, sehingga membuat Agung Sedayu terlambat untuk mengelak atau menangkis serangan itu. Namun dalam kesulitan, tiba-tiba Agung Sedayu telah meloncat tinggi-tinggi, bagaikan terbang di udara, kemudian dengan kedua kakinya yang kuat, Agung Sedayu telah berdiri tegak beberapa langkah dari lawannya. Lawannya lah yang kemudian termangu-mangu. Dengan nada berat ia berkata, "Agung Sedayu,
Ternyata kau memiliki ilmu meringankan tubuh yang hampir sempurna. Namamu benar-benar bukan nama yang sekedar dibesar-besarkan. Agaknya cerita tentang kemalasanmu berlatih sehingga adik seperguruanmu telah melampaui kemampuanmu, adalah cerita isapan jempol saja. Jangan menilai kemampuan kami, berkata Agung Sedayu. Kau pun akan mengalami kesulitan jika kau harus bertempur melawan Suandaru. Guru Jakarampan tertawa. Katanya. Jangan mengada-ada. Aku mengenal dengan pasti kemampuan muridku. Agung Sedayu tidak menjawab. Tetapi ia pun telah bersiap menghadapi segala kemungkinan. Dalam pada itu Guru Jakarampan itu pun berkata, dengan kemampuanmu meringankan tubuh, maka aku kira aku memerlukan waktu yang terlalu lama untuk menundukkanmu. Karena itu, maka apa boleh buat jika aku terpaksa mempergunakan senjata? Karena dengan senjata maka kemungkinan yang paling buruk akan terjadi atas dirimu. Sayang, Jakarampan tidak mendapat kesempatan untuk menunjukkan kemampuannya dalam ilmu pedang. Nah, sekali lagi aku peringatkan, bahwa aku adalah gurunya. Agung Sedayu menarik nafas dalam-dalam. Katanya, tentu kemampuanmu jauh berada di atas kemampuan Jakarampan dalam ilmu pedang. Bukankah kau ingin mengatakan demikian? Syukurlah jika hal itu kau sadari, berkata Guru Jakarampan itu. Karena itu sebelum pedangku benar-benar membelah jantungmu, aku masih menawarkan niat baikku. Singgahlah di padepokanku. Tetapi jawab Agung Sedayu. Kisanak. Tingkah lakumu telah menimbulkan niatku untuk menangkapmu. Kita sudah berada di dekat ibu kota Mataram. Karena itu, sebaiknya aku membawamu menghadap Panembahan Senapati agar kau dapat menunggui muridmu, dan yang penting bertanggung jawab atas perbuatanmu, menjerumuskan muridmu dalam tindak yang salah, melanggar paugeran seorang prajurit. Apalagi muridmu adalah seorang perwira. Guru Jakarampan itu menggeram. Sikap Agung Sedayu benar-benar telah membuat hatinya menjadi semakin sakit. Karena itu, maka ia pun berkata, jika demikian Agung Sedayu, maka tidak ada yang paling baik aku lakukan selain membunuhmu. Agung Sedayu tidak menjawab. Tetapi ia sudah bersiap sepenuhnya untuk melawan ilmu pedang Guru Jakarampan. Sesaat kemudian, maka pedang Guru Jakarampan itu mulai bergetar. Namun dalam waktu sekejap pedang itu bagaikan terbang mengitari tubuh Agung Sedayu. Dengan susah payah Agung Sedayu harus berloncatan menghindarinya. Namun dalam keadaan yang sulit, Agung Sedayu telah melenting mengambil jarak. Bersambung ke bab 339. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.